Bismillah, sebentar lagi kita akan mulai acara kegiatan hari ini ya, Ayah Bunda. Bagaimana Pak Asnawi? Sudah ready semuanya? Oke, izin Pak Yahya yang sudah hadir, Bapak Kepala Sekolah kita. Kita akan mulai kegiatan hari ini, Pak Yahya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya sapa kembali. Selamat pagi, salam semangat untuk ayah bunda semua. Selamat bergabung dalam agenda webinar parenting dengan tema membersamai anak di era digital. Halo ayah bunda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, hujannya sepertinya rata ya, tapi harapan kami kita semua, ya bunda semua yang berada di room, semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Senang sekali rasanya saya, Lilis Risnawati, bisa membersamai ayah bunda semua dalam kegiatan webinar yang spesial di hari ini. Tentu tidak mudah di tengah kesibukan kita semua, kesibukan ayah bunda, ya dengan segala rutinitas aktivitasnya, baik yang bekerja, yang masih diguyur hujan di perjalanan atau mengurus rumah dan si kecil bisa menyempatkan waktu untuk hadir di kegiatan hari ini. Ini adalah bukti yang tidak terhingga perlu kami apresiasi sebagai bukti sayang yang luar biasa tentunya dari ayah bunda semua untuk keluarga anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang sama-sama kita hormati narasumber hebat kita, Dr. Monika Kristi Leviana, spesialis kedokteran jiwa yang tengah hadir di antara kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan kita, yaitu Ibu Hajah Nur Hemayati SPD, beserta jajaran direksi, yaitu Ibu Indah Rizko SE, Ibu Mutia Ulfa SIKOM, serta Ibu Vita Nurbaiti SKET, yang telah mensupport besar kami untuk terlaksananya kegiatan pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati Kepala Operasional Harian Ibu Hajah Yati Nur Hayati SPD, Bapak Konsultan Pendidikan Bapak Haji Setia Handiri, Bapak Kepala Sekolah kita yang telah hadir bersama kita juga yaitu Bapak Yahya MPD, rekan seperjuangan saya Wakil Kesiswaan Ibu Hajah Yoyo Maisaro SPD, tak terlupa tentunya Ayah Bunda hebat peserta webinar para Smart Parent SD Islam Al-Falah yang kami banggakan. Puji serta syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat karunia-Nya kita dapat hadir menyempatkan waktu dalam kegiatan webinar di pagi hari ini. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan untuk kita semua. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu peserta webinar yang terhormat, untuk kelancaran dan keberkahan kegiatan hari ini, marilah kita buka kegiatan pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya perlu saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta webinar, kiranya selama acara berlangsung, mohon mikrofon peserta dalam kondisi mute, kecuali jika nanti dipersilahkan oleh moderator. Kemudian, peserta mengikuti acara dengan tertib dan sopan, dilarang melakukan spam, chat, promosi pribadi, atau hal lain yang mengganggu keberlangsungan acara nanti. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SD Islam Al-Falah yaitu Bapak Yahya MPD. Waktu dan tepatnya kami persilahkan. Baik, Bu Lilis. Suara saya terdengar, Bu Lilis? Terdengar, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Lilis.
Saya sapa dengan salam seluruh peserta yang ada di room Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang dikasih nikmat hujan ya dari malam sampai saat ini. Mudah-mudahan hujan ini membawa manfaat dan berkah buat kita. Allahumma shayban nafi'an. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Zaman yang serba teknologi seperti halnya kita rasakan dan kita aplikasikan pada hari ini, yaitu kita belajar tapi dengan jarak jauh, dengan digitalisasi. Ini adalah bentuk dari rasa syukur kita akan kita sebagai hamba Allah yang sempurna. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya hormati, terutama jajaran Yayasan Al-Falah, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah, Ibu Haja Nur Hemayati, kemudian Direktur Ibu Indarisko, kemudian Wakil Direktur 1 Ibu Mutia Ulfa, kemudian juga Wakil Direktur 2 yang memfasilitasi, yang memediasi kegiatan ini sehingga kita bisa belajar bersama dengan teman-teman yang ada di Rumah Sakit Indah Kasih. Ibu Vita Nurbaiti, Sarjana Kedokteran. Serta Kepala Operasional Harian Ibu Hajayati Nurhayati. Kemudian Konsultan Pendidikan Bapak Haji Pras. Kemudian tentunya rekan saya yang saat ini menjadi MC atau moderator, Bu Lilis, dan rekan saya Bu Ajamai, wakil kesiswaan yang saat ini beliau belum bisa bergabung karena sedang bertugas, dan juga tentunya teman-teman seperjuangan Bapak Rais Hilmi, Kepala Sekolah SMP, kemudian Ibu Nelly, Kepala Sekolah TK, dan wakilnya Pak Tohari, Bu Risa, wakilnya Bu Ulfa, seluruh yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan narasumber kita, narasumber kita yang memang ini eh, di bidangnya, ya, Ibu Dr. Monica Kristi Levania, ya, ini mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, era digital adalah sebuah keniscayaan. Anak-anak kita hari ini tumbuh di tengah arus teknologi yang begitu deras. Informasi begitu deras, melimpah dengan mudahnya, dengan banyaknya. Ya, di dalam kondisi ini tentu orang tua kita sebagai pendidik cukup, ya, cukup tantangannya cukup besar. Maka itu kita perlu kepengawasan, ya, tetapi harus kita siapkan, ya, pendampingan dengan baik. Ya, kita harus bisa mendamping, sahabat dialog dengan anak-anak sebagai teladan yang baik bagi anak-anak. Melalui webinar ini kami ingin menegaskan, mengajak satu hal penting. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara sekolah, orang tua, dan mitra profesional di bidang kesehatan serta psikologi. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kolaborasi yang terjalin bersama dengan Rumah Sakit Cinta Kasih yang hari ini berkenan bersamai kita dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang untuk mendengarkan, tetapi menjadi ruang untuk merenung, memahami, memperbaiki cara kita bersamai anak-anak, khususnya di dalam menyikapi penggunaan gawai, media sosial, regulasi emosi, serta kesehatan mental di lingkungan keluarga. Kepada orang tua, ayah, bunda yang kami hormati, mari kita jadikan momen ini sebagai penguat komitmen bahwa rumah adalah sekolah pertama dan utama.
kepada para orang tua semua. Materi ini memperkaya perspektif kita dan mendidik dengan hati dan empati. Dan kepada kita semua, mari kita belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang menjadi pemaparan pada kesempatan ini menjadi manfaat buat kita semua dan kita selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan kepada semua jajaran yayasan, kepada semua jajaran Rumah Sakit Cinta Kasih serta orang tua yang mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Kita sebagai orang tua mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing ya sehingga anak-anak kita menjadi anak yang cerdas, soleh dan soleha. Seperti misi Al-Falah bahwasannya kita membentuk anak-anak yang beriman, berilmu, berakhlak dan berkarakter. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Itu saja yang dari saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sambutannya Pak Yahya. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua ya, ya Bunda ya. Baik Ayah Bunda yang terhormat, kita semua tahu tentunya gadget itu seperti pisau yang bermata dua. Kalau salah pegang bisa melukai, kalau benar digunakan pasti bisa menjadi alat yang hebat. Dunia di genggaman anak-anak kini saat ini jauh berbeda dengan masa kecil kita dulu. Apakah kita mau menjadi orang tua yang jadul atau cuma bisa melarang atau juga menjadi orang tua yang gaul yang bisa mengarahkan tentunya. Bersama ini kita telah dibersamai hadir di tengah-tengah kita yaitu narasumber hebat kita. Beliau akan membedah tuntas bagaimana mengubah screen time menjadi quality time, berbagi ilmunya tentang peran orang tua digital di era ini. Langsung saja saya sambil izin scan Ibu narasumber hebat kita yaitu Ibu Dr. Monica Listi Levinia, spesialis kedokteran jiwa. Beliau ini eh, mohon maaf dulu ya, stop dulu. Beliau ini adalah spesialis di bidangnya, Bapak Ibu. Sebentar, saya stop dulu. Maaf, ada kendala. Oh, maaf, ini. Iya, ya. Oh, beliau aja. Oke. Ibu yang disapa Dokter Fanya, ya. Waktu dan tepatnya, dokter, ya. Salam kenal sebelumnya. Dipersilahkan dengan segala hormat. Ya, silakan Terima kasih, Dokter Bu. Fanya. Baik. Apakah sudah terlihat? Oh, suaranya Sudah. izin dokter belum terdengar. Apakah sudah terdengar? Nah, Iya. sudah mulai Oke. terdengar dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada jajaran direksi, guru, pendamping, maupun orang tua dari Sekolah Al-Falah. Terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali saya bisa bertemu lagi ya. Iya, Beberapa bulan lalu kebetulan sempat mengisi tentang emosi anak dan remaja. Kalau pada betul. pagi hari ini saya diamanahkan untuk membahas terkait bagaimana membersamai anak di era digitalisasi. Semoga nanti bisa sharing bersama-sama semuanya ya. Baik, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Monica Krisilevania, saya spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Ini ada Instagram saya, mungkin nanti bisa berkenalan atau sedikit untuk mengecek jadwal untuk konsultasi. Saat ini saya praktek di Rumah Sakit Cinta Kasih Ciputat dan Mayapada Kuningan. Saya lulus dari Universitas Indonesia tahun lalu. Oke, nah Bapak Ibu sekalian mungkin kalau berkenan saya ingin sedikit intermezzo dulu di awal. Boleh mungkin raise hand atau beri reaction di melalui Zoom apabila Anda pernah merasa kesulitan berbicara dengan anak ketika anak ini sedang melihat gadget atau gawainya. Tuh, biasanya kalau saya tanya, kedengaran ya? Biasanya kalau saya tanya, orang tua kabarnya baik, tapi kalau disuruh ngomong sama anak yang lagi pakai gadget, mulai senyum-senyum biasanya. Gimana pengalamannya kira-kira sama ya Bapak Ibu kah?
Iya, nih lumayan sudah Sama mulai ya ada dok yang ya. iya Ada memberikan ada reaction yang sudah juga. reaction nih dok. Iya, betul. Sama, banyak nih dok. Iya, banyak sekali Sama, nih kayaknya sama sama dok pengalamannya biasanya ya. gitu ya. Iya. Jadi tantangan buat kita semua begitu ya, Bapak Ibu ya. Maka kita hari ini ingin membahas nih, kira-kira gimana ya tipsnya untuk menghadapi anak kalau sekarang dibilangnya Gen Z, Gen Alpha gitu ya, beda sama generasi kita zaman dulu seperti itu. Oke, nah ini mungkin sedikit background ya, kenapa mungkin kita penting membahas tentang topik ini. Agak sedikit ironis kalau dulu kita dijewer orang tua, diminta untuk kembali ke rumah istilahnya, atau diajak-ajak, ditarik-tarik, dibujuk, supaya bisa berhenti main bola di luar, atau berhenti main ke rumah teman, pulang dulu ke rumah, udah maghrib gitu ya. Kalau zaman sekarang, justru orang tua ini berharap anak-anaknya mau keluar dari kamar, apalagi keluar dari rumah, karena rata-rata kalau udah depan gadget, rasanya terserap, tersedot ke dalam gadget, dan udah jarang tuh mau aware sama sekitarnya. Nah, ini membuktikan memang perbedaan zaman ini sungguh sangat berpengaruh ya terhadap tentunya pola asuh juga. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah sebenarnya rekomendasi durasi screen time yang ada panduan internasional itu seberapa lama dalam sehari anak boleh mengakses gadget. Kemudian mengapa sih screen time atau gadget ini menjadi hal yang menarik bagi anak? Dan apa tanda-tanda bahaya kalau memang sudah berlebihan pada anak. Kemudian tentu kita akan bahas juga sebenarnya datanya itu sendiri penggunaan screen time sejauh ini rata-ratanya seperti apa, dampaknya apa bagi anak, dan bagaimana peran orang tua dalam mendampingi anak di era digital ini. Oke, kalau kita bicara dari data, memang data yang ada menunjukkan 98% anak dari usia 6 tahun sudah menggunakan gawai atau gadget, entah smartphone, entah komputer, dan tentunya ini mungkin berkaitan, Bapak Ibu ingat beberapa tahun saat pandemi kita benar-benar anak semua PJJ, mau nggak mau kita yang tadinya mungkin sudah berusaha untuk tidak memberikan gadget, mau nggak mau akhirnya anak-anak ini harus absen dan mengikuti pelajaran melalui gadget. Sehingga dari data KPAI memang rata durasi penggunaan gadget pada anak dan remaja ini cukup mengkhawatirkan, yaitu ratanya 6 jam 45 menit. Bisa dibayangkan hampir sepertiga dalam satu hari anak habiskan untuk berada di depan gadget. Nah, ternyata ada perbedaan nih, motivasi anak, remaja perempuan dan remaja laki-laki dalam menggunakan gadget. Kalau remaja perempuan utamanya lebih ke pertemanan, kemudian mengisi waktu luang dan mencari informasi. Tapi kalau remaja laki-laki biasanya lebih untuk mendapat tantangan, misalnya dari game-game yang ada sekarang, atau mencari kesenangan, atau bahkan mencari kompetisi di game, mungkin bertemu dengan pemain lain di internet, kemudian bisa bersaing. Nah, itu ternyata menimbulkan rasa senang dan tantangan bagi mereka. Nah, kalau kita lihat lagi datanya, memang bahkan anak di bawah 44 tahun pun sudah 25% atau seperempatnya menggunakan gadget. Ini datanya berarti cukup tinggi ya. Dan 1 dari 4 anak dapat mengakses internet. Ini di tahun 2022, saya yakin setelah pandemi mungkin sudah semakin meningkat. Dan sayangnya kecanduan atau adiksi internet pada remaja cukup tinggi, data dari FKW RSCM. Bahkan sejak pandemi, peningkatan penggunaan gadget per hari dari kalau di Indonesia 7,3 jam per hari meningkat jadi 11,6 jam per hari. Bayangkan hampir setengah hari anak dihabiskan di depan gadget. Nah, padahal sayangnya batasan screen time anak dan remaja ini ternyata jauh di bawah rata penggunaan mereka. Kalau dari World Health Organization atau WHO merekomendasikan anak di bawah 2 tahun tidak boleh mendapatkan screen time sama sekali. Jadi benar-benar tidak terpapar gawai atau gadget. Anak usia 2 sampai 5 tahun boleh, namun di bawah 1 jam per hari dengan syarat hanya dibatasi program berkualitas yang didampingi langsung oleh orang tua. Jadi betul-betul pendampingan melekat, orang tuanya di samping dan ikut memegang dan mengendalikan gadgetnya. Untuk anak di atas 6 tahun termasuk sampai remaja, jadi di bawah 18 tahun ya sebenarnya ya, batasnya adalah di bawah 2 jam per hari.
Nah, ini tentu kalau kita bicara ya Bapak Ibu sekalian pasti bilang nggak mungkin kayaknya di bawah 2 jam per hari gitu ya. Karena memang terutama kita nggak bisa menghindari lagi bahwa sekarang kadang tugas-tugas sekolah, kemudian kursus sekarang misalnya tambahan-tambahan di luar sekolah pun itu seringkali harus menggunakan gadget juga. Nah, jadi syaratnya apa? Setidaknya kalaupun memang melebihi itu, pastikan anak tetap tidur 8 sampai 12 jam per hari. Itu adalah suatu hal yang wajib. Kemudian pastikan anak tetap ada aktivitas fisik, jadi keluar seperti jalan santai atau misalnya olahraga ringan di rumah kalau lagi hujan seperti ini. Tetapi setidaknya ada aktivitas fisik yang sedang ke berat itu 1 jam per hari. Supaya tidak ke perilaku sedenter, duduk terus di depan gadget, kurang aktivitas fisik. Kemudian orang tua perlu tentunya tetap membatasi lokasi penggunaan. Misalnya di meja makan, tidak diperbolehkan untuk melihat gadget karena anak jadinya tidak fokus pada makannya. Kemudian orang tua tentu perlu membatasi medianya. Nanti kita akan bahas juga media apa saja yang disarankan. Kemudian dari panduan internasional juga menyarankan kalau anak 6 sampai 12 tahun, baiknya orang tua tetap menemani. Jadi selama anak menggunakan gawai, orang tuanya di sebelahnya memberikan juga penjelasan terkait situsnya, permainan dan video yang sedang diakses atau ditonton. Sedangkan untuk anak 12 sampai 18 tahun mulai boleh diberikan sedikit kelonggaran kebebasan, namun tetap terukur jadi orang tua tetap memantau. Nanti kita akan bahas juga beberapa aplikasi yang bisa membantu orang tua memantau. Nah, mengapa screen time ini menjadi menarik untuk anak dan remaja? Ternyata kalau dari biologisnya, dari sistem sarafnya, dari sistem visual ke matanya, kita bisa memahami atau menjelaskan kenapa sih anak lebih senang untuk melihat gadget dibandingkan main bola. Kayaknya kalau kita zaman dulu paling seneng main bola sama tetangga-tetangga di lapangan dekat rumah gitu ya. Ternyata karena warna, suara, animasi, dan informasi di gadget itu paparannya sangat tinggi. Bayangkan kalau melihat orang langsung di depan kita, oh ya orangnya kan seperti itu aja ya, maksudnya dalam artian pakai bajunya kita udah lihat nih, oh warnanya seperti ini, hari ini orang ini lagi melakukan ini di depan kita. Tapi kalau di gadget kemungkinannya tidak terbatas. Kalau istilahkan Doraemon tuh pintu kemana saja. Anak pegang gadget bisa baca informasi ini, bisa melihat ini, bisa menghubungi teman ini. Jadi, rasanya nggak terbatas kemungkinan atau kesempatannya. Kemudian, di internet anak itu punya kesempatan untuk berteman dan menjadi siapa aja. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita harus mengakui di game-game zaman sekarang, anak-anak ini bisa memilih dia nanti mau tokoh karakternya yang seperti apa, pakai baju bagaimana, kemudian tampilannya seperti apa, kemudian nanti berteman dengan siapapun. Ini tentu menjadi lahan untuk anak mencari validasi atau pengakuan juga mungkin ya, terutama yang sudah remaja. Belum lagi kalau kita bahas media sosial, adanya fitur like, fitur komen, itu semakin menjadi pendorong untuk mungkin bukan hanya remaja ya, tapi untuk kita yang dewasa pun rasanya ada rasa senang ya ketika, misalnya apa yang kita bagikan gitu, pengalamannya melalui media sosial kemudian dikomentari atau disukai oleh orang-orang sekitar. Sehingga itu tentu mengaktifasi sistem reward di otak anak atau dopamin anak akan meningkat di kepalanya. Kemudian, segala hal itu di internet, di gadget itu didapat secara instan, tidak seperti dunia nyata. Kalau di dunia nyata, anak harus berusaha lebih nih untuk mendapatkan sesuatu. Kalau di gadget kayak tinggal klik langsung terjadi gitu ya. Nah, bahayanya apa? Anak ini mungkin, kalau tadi kan dia mendapatkan banyak reward, kesenangan ya dari, interaksi maupun, stimulasi yang ada di gadget atau internet. Namun sayangnya pada anak, reward sistemnya tadi teraktivasi, tapi otak bagian yang mengontrol atau merencanakan tindakan yang kita sebut dengan korteks prefrontal itu belum berkembang dengan baik. Bahkan baru akan matur, akan sepenuhnya matang pada usia 25 tahun. Jadi kalau diibaratkan ngegas terus tapi remnya blong. Karena tadi yang bisa mencegah dia misalnya ngerem nih, oh udah jam segini, udah saatnya saya duduk diem nih, udah saatnya saya belajar nih, udah saatnya saya ngobrol nih sama orang tua atau tidur. Itu remnya belum terlalu baik. Itulah peran kita sebagai dewasa untuk mengingatkan.
Nah, apa perbedaan permainan zaman dulu dan sekarang? Kalau kita mau tanda kutip ya, menamai, generasi-generasi anak-anak nih beda banget sama generasi kita sekarang. Kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan itu ya, karena generasi itu kan ada karena perkembangan zaman. Kalau zaman dulu kita bapak ibu bermain game gitu ya, saya kecil juga paling gamenya apa sih? Game snake, game ular yang ada di Nokia, HP Nokia. Gamenya gitu-gitu aja, cuma muter, terus nyawanya terbatas. Kalau kita si ularnya itu kepotong si ekornya, kita harus ngulang lagi gamenya levelnya. Bahkan banyak game itu sifatnya nggak bisa disimpan levelnya, jadi kita mainin ulang dari level pertama lagi. Kadang-kadang kita nunggu sampai beberapa bulan sampai muncul level baru, baru kita bisa main. Bahkan dulu harus nabung beli kaset gamenya gitu ya. Sehingga sebagai anak-anak dulu kita belajar Bapak Ibu, apa sih artinya kesabaran? Apa sih artinya strategi kita mengatur supaya kita nggak kalah gimana caranya? Termasuk mentoleransi frustasi. Apa maksudnya? Adalah berdamai ketika kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan atau game baru atau level baru yang kita nantikan tadi. Dan dulu kan main game itu kadang misalnya mentok-mentok ya, kalau punya temen yang alhamdulillahnya rezeki orang tuanya bisa beli PS, kita kumpul di rumahnya terus main bareng-bareng. Kalau sekarang itu sudah tidak seperti itu. Dulu walaupun kita main game, main gawai, kita tetap secara sosial bertemu duduk bersama. Kalau sekarang anak rasanya seperti dikelilingi banyak orang tapi semuanya di dunia maya. Main gamenya tetap dengan gadget dari rumah masing-masing. Dan kalau kita lihat perkembangan game sekarang, misalnya Roblox, Minecraft, banyak lah ya game-game yang ada lokal maupun dari internasional, cenderung menerapkan adanya pilihan nyawa, jalur, dan alternatif yang tidak terbatas. Bahkan anak-anak bisa top up misalnya untuk membeli skin game yang baru. Sehingga ini mengakibatkan apa? Anak kita sejak kecil sudah terpapar dengan stimulasi terus-menerus dan itu yang rentan lebih membuat tanda kutip kecanduan atau jadi lengket susah lepas dengan gawai dibandingkan kita pada masa dulu. Nah, apa saja sih penyebab lainnya yang membuat anak semakin rentan nih lengket dengan gawainya? Satu tentunya kalau kita belum berhasil untuk memberikan jadwal di mana anak sehari-hari sudah diisi dengan kegiatan yang memenuhi keingintahuan anak. Jadi seringkali saya mendapatkan orang tuanya gemes misalnya anaknya masih pengen lihat gadget terus. Padahal ketika diajak diskusi sebenarnya anaknya cuma pengen tahu atau mencari tahu sesuatu yang dia tahu adanya melalui gadget. Atau dia bosen nih di rumah nggak ada kegiatan lain. Orang tua juga mungkin ada kesibukan masing-masing gitu. Jadi akhirnya dia mengalihkannya ke gadget. Kemudian mungkin tanpa sadar kita tentu sebagai orang tua tidak lepas dari kekurangan. Kadang-kadang kita kalau lagi butuh me time terutama buat yang ibu-ibu. Aduh, ngurusin anak 24 jam kan tentu ada lelahnya sebagai manusia. Akhirnya ya udah deh kasih gadget dulu sebentar. Atau kalau saya lagi keluar nih lagi belanja, daripada dia lari-lari atau teriak-teriak nanti depan orang lain, saya kasih dulu deh gadget. Jadi akhirnya pada waktu-waktu keramat termasuk waktu makan, itu kadang kita terpaksa memberikan gadget. Kalau nggak dikasih gadget, anaknya ngelepeh mulu, akhirnya orang tuanya yang masuk surga jalur MPASI gitu ya. Saking sabarnya harus nyuapin terus berbagai cara dibujuk-bujuk anaknya. Seringkali juga kita harus mengakui kadang-kadang kita memberikan gadget atau gawai ini sebagai senjata ampuh kalau anak udah tantrum. Daripada dia teriak-teriak, kita kasih gadget, akhirnya dia mau diem setidaknya. Karena kadang-kadang kita harus mengurus lagi adiknya lagi, kakaknya lagi. Jadi mau nggak mau kita harus menenangkan dunia ini, ekosistem dalam rumah. Atau kadang-kadang ya tentu kita sebagai orang tua juga menggunakan gawai. Hampir selalu balas WA, entah di sekolah, entah tempat pekerjaan. Jadi kan anak juga melihat ya, oh orang tua saya juga menggunakan gadget. Tentu kita nggak bisa juga ya melarang dia sepenuhnya. Nah, lalu apa dampak screen time ini kalau berlebihan bagi anak dan remaja? Yang pertama tentu kita tidak mau anak sampai kekurangan tidur. Atau misalnya karena tersering terstimulasi dengan terang dari gadget, sehingga melatonin di otak hormon yang membantu tidur menjadi kurang, sehingga anak jadi sulit tidur. Kemudian tentunya kalau sering melihat media sosial itu menjadi apa ya, kayak portofolio dapat membandingkan diri dengan orang. Kita yang dewasa aja jadi tahu, oh anaknya si ini udah
udah jago piano, anaknya si ini juara ini gitu ya. Sehingga kalau pada anak dan remaja ini menjadi berbahaya untuk membandingkan diri dengan anak lain. Kemudian memang dari penelitian, gadget yang berlebih itu juga dapat meningkatkan risiko adanya masalah-masalah kejiwaan seperti kecemasan, depresi, ADHD atau hiperaktivitas, dan penurunan fungsi akademis. Nah, lalu apa saja nih tanda bahaya yang perlu diwaspadai dalam kita mengenali anak-anak? Kapan kita bilang kalau misalnya ini masih nggak apa-apa nih anaknya sesekali dengan gadget? Kapan kita bilang ini sudah berlebihan? Yang pertama adalah kalau anak sudah mulai hilang kendali, atau kita sebagai orang tua udah sulit sekali memberitahunya atau membatasi baik dari durasi, konten maupun frekuensi. Jadi eh, seringnya, kemudian lama penggunaannya dan pilihan apa yang diakses. Sehingga kita mulai melihat anak ini ada dampak negatif pada emosi fisik perilaku. Misalnya nunda-nunda makan karena ngelihat gadget. Atau kalau kita ambil gadgetnya, marah sampai berjam-jam gak mau ngomong sama kita. Itu menjadi suatu tanda bahaya. Kemudian tadi perubahan drastis di pola tidur, makan, atau prestasi belajar. Termasuk juga prioritasnya, jadi lebih memprioritaskan menggunakan gadget dibandingkan kegiatan lain, termasuk kegiatan di luar rumah atau kegiatan mengerjakan PR misalnya di dalam rumah. Atau kita bisa juga mendengarkan dari laporan guru. Kalau dalam guru di sekolah sudah menyampaikan ada kendala atau penurunan, mungkin menjadi rambu-rambu lampu merah juga bagi orang tua. Atau misalnya anak terus melakukannya meski sudah ada efek negatif tadi, udah merasa ngantuk, berlebih, udah menurun prestasinya, tetapi anak tetap memaksa menggunakan gadget. Ini tanda bahaya yang perlu kita waspadai. Nah, coba sebentar saya refresh dulu karena kayaknya tulisannya agak tumpang tindih tampilannya. Nah, karena kita tadi kan sudah membahas ya terkait berapa sih rekomendasi durasi atau paparan dari screen time-nya tadi. Kemudian bagaimana tadi membedakan tanda bahaya dengan yang masih dalam batas normal. Nah, tentu kita perlu membahas terkait tips mendampingi anak di era digital. Apa yang bisa orang tua ataupun nanti dari sekolah bisa lakukan. Yang pertama kita harus ingat kalau kemarin mungkin di media sosial Bapak Ibu lihat ada tren we listen and we don't judge gitu ya. Biasanya remaja sama dewasa yang main. Mungkin ini hal yang baik untuk kita terapkan dalam parenting atau membersamai anak. Jadi bagaimana kita bisa mendengarkan anak tanpa menghakimi. Sehingga harapannya anak semakin lama tumbuh dengan rasa aman dan rasa keterbukaan kepada orang tua. Atau kalau kita mulai memberikan kepercayaan dan tanggung jawab bertahap, terutama misalnya tadi terkait gadget. Pelan-pelan kita berusaha membangun anak ini dia punya identitasnya juga sebagai anak yang beranjak remaja menuju dewasa nantinya dan mulai percaya diri untuk mengambil keputusan, tetapi tentu tetap dalam pengawasan. Kemudian orang tua juga tetap perlu menjadi contoh yang adaptif dalam penggunaan gawai. Jangan sampai kita ngelarang anak menggunakan gadget, padahal kita sendiri ngomongnya sambil megang gadget. Nah, ini kan tentu tidak memberikan contoh atau pola yang bisa diadaptasi oleh anak. Dan tentunya ketika anak mulai remaja tadi kan ada kebebasan terukur ya. Kita perlu menghargai privasi anak, memberikan ruang untuk dia. Karena kan sebenarnya media sosial atau internet ini juga banyak celah untuk pengembangan diri ya, potensi untuk anak. Namun tentunya kita harus tetap terlibat sehingga anak nggak menjadi muncul perilaku yang beresiko. Nah, kalau secara praktisnya saya membaginya menjadi prinsip 4K, yaitu kondisi, konten, kontak, dan konsekuensi. Apa saja itu? Yang pertama adalah kondisi. Jadi perlu anak tetap diingatkan, sekalipun nih misalnya mengerjakan tugas nih dengan laptop atau komputer. Kalau dari dokter mata ada aturan 20-20-20. Setiap 20 menit anak harus mengistirahatkan mata selama 20 detik untuk melihat yang sesuatu yang ada di 20 feet atau 20 kaki jauh gitu ya. Ya kira-kira beberapa meter ke depan gitu. Jadi supaya matanya beristirahat selama sejenak untuk kesehatan mata anak juga.
Kemudian sebagai orang tua sebaiknya disepakati bersama-sama. Disepakati ini artinya apa? Kuncinya adalah kita mendiskusikan dengan anak beberapa aturan yang diterapkan ketika kita mulai memberikan gadget. Jadi tentu dia dapat privilege untuk menggunakan gadget yang dibelikan orang tua, tetapi tetap ada aturan main yang harus kita sepakati bersama. Misalnya tadi jangan di meja makan. Di meja makan kita benar-benar makan dan ngobrol bersama orang tua maupun kakak adik. Atau misalnya di atas tempat tidur di jam 10 di atas jam 9 malam, 10 malam udah tidak boleh ada gadget lagi. Sehingga kita tetap menghormati otonomi anak nih dalam berdiskusikan eh, apa aturan-aturan mainnya, tapi sebenarnya kita tetap memberikan aturan yang cukup tegas juga gitu ya. Kemudian pastikan jadwal kegiatan anak tetap teratur. Sehari-hari kalau bisa ada jadwal kegiatan bersama, baik online ataupun offline. Misalnya memang dia baru diberikan gadget lagi ketika di jam-jam setelah dia selesai ekskul tambahan atau setelah selesai sekolah. Kemudian nanti di jam makan diambil kembali, nanti setelah makan boleh menggunakan sebentar sebelum mulai mengerjakan PR dan istirahat. Misalnya seperti itu. Dan orang tua tadi tetap harus menjadi role model bagi anak dalam menggunakan gadget. Nah, kalau konten dan kontaknya bagaimana? Ini saya coba bagi berdasarkan beberapa tahapan usia karena saya rasa mungkin di sini ada beberapa orang tua dari berbagai tahapan sekolah ya, TK, SD, SMP gitu ya. Dan mungkin ada yang punya anak lebih dari satu, jadi sekalian belajar untuk kakak adiknya juga. Nah, kalau di usia TK, untuk kontennya itu dan kontaknya kita sesuaikan dengan kemampuan berpikirnya. Anak pada usia TK masih memikirnya egosentris. Seluruh dunia ini terpusat pada dirinya. Jadi belum memahami bahwa orang lain punya sudut pandangnya sendiri, kebiasaannya sendiri, kebutuhannya sendiri. Masih konkret. Sehingga dia punya banyak keingintahuan nih, pengen eksplorasi hal-hal baru, utamanya masih di rumah. Sehingga apa yang kita bisa lakukan adalah kita memberikan konten-konten edukatif yang sederhana, singkat, dan tidak overstimulasi. Misalnya gimana? Misalnya game puzzle sederhana. Jadi itu kan tidak online ya, tidak ada interaksi dengan orang luar. Atau aplikasi yang membantu anak mengasah gambar, baca, dan musik. Atau kalau di YouTube misalnya kita menggunakan YouTube Kids. Jadi memang benar-benar ada penyaringnya ya. Tidak bisa mengakses konten-konten yang mungkin untuk dewasa. Kemudian tidak boleh tentunya konten dengan akses chat, komentar atau iklan dan selama menggunakan harus terus didampingi dan diawasi. Jadi tidak boleh dilepas pegang sendiri. Nah, bagaimana kalau SD? Di anak SD pada anak SD awal masih berpikirnya logis dan konkret. Tapi kalau di akhir dia mulai mulai melihat oh ternyata temanku bisa punya hal yang berbeda nih, bisa punya keinginan yang berbeda. Oh, ibuku ternyata ngelarang aku gini mungkin karena ini ya. Mulai sedikit ada pemahaman. Sehingga yang kita perlu adalah kita sebagai orang tua perlu memberikan dukungan untuk mengeksplorasi dan menggunakan gadget tetapi untuk manfaat yang lebih banyak. Nah, pada anak SD dia lebih ke kalau kita berusaha negosiasi gitu ya kan kadang susah ya Bapak Ibu ya membujuknya ya. Itu kita perlu mengingat bahwa pada saat ini perkembangan moral mereka baru sampai di tahap hal yang baik itu hal yang menguntungkan untukku. Kalau SD akhir hal yang baik untukku adalah supaya aku dicap sebagai anak yang baik gitu. Jadi belum sampai seperti kita dewasa yang tahu nih, oh yang baik dari agama seperti ini, makanya saya ikuti. Atau prinsip dari keluarga saya seperti ini, sehingga itu hal yang kita ikuti. Anak masih taunya sebatas hitam putih seperti itu. Apa yang menyenangkan, menguntungkan buat dia atau tidak. Sehingga yang kita boleh pilihkan adalah game dengan strategi ringan atau simulasi, tetapi eh, kalaupun ada fitur chat masih dengan akun keluarga dengan privasi ketat di medsos. Jadi belum boleh mempunyai akun medsos sendiri atau misalnya akun medsos yang terbuka untuk umum ya yang tidak di private. Kemudian sebaiknya game-game yang ada chatnya juga masih mulai dibatasi. Walaupun tentu dia sudah mulai ya ada misalnya WhatsApp untuk koordinasi dengan teman-teman dan lain-lain mungkin sudah ada pemakaian dari SD juga. Nah, yang tidak boleh adalah orang tua memberikan anak membiarkan punya akun, tetapi orang tua tidak ada akses untuk login. Nanti kita akan bahas ada beberapa aplikasi yang bisa membantu ini. Kemudian hati-hati beberapa paparan tren yang tidak baik, bahkan konten-konten yang sifatnya dewasa atau membanding-bandingkan body image gitu. Itu kayaknya cukup banyak yang perlu diawasi oleh orang tua.
Nah, kalau di SMP, anak ini mulai berpikirnya mulai abstrak, mulai berpikir kritis terhadap aturan yang ada. Makanya kalau menjadi orang tua dari remaja, biasanya mulai susah-susah gampang nih. Kalau kita zaman dulu orang tua bilang A, kita ikut A. Kalau anak zaman sekarang itu kritis banget. Kenapa A, Bu? Kenapa enggak B, Umi? Kenapa harus ini? Kok temanku C ya, Ayah ya? Gitu. Jadi kayaknya banyak banget bertanyanya. Abi Uminya ngomong apa, nggak bisa ditelan mentah-mentah. Kitanya yang harus memutar otak, oh berarti harus menjelaskan juga alasan kenapa hal itu menjadi sesuatu yang kita terapkan di rumah kita. Karena setiap rumah tadi kan bisa berbeda-beda ya aturannya. Nah, di masa ini sayangnya anak tuh mulai karena perubahan hormon juga secara biologis, emosi anak SMP itu kan mulai fluktuatif ya. Dan apa-apa mulai membandingkan diri dengan sekitarnya karena dia segitu pinginnya dapat berteman, bisa dicap apa ya, teman yang asik gitu kan ya sama teman-temannya. Sehingga dia kalau menilai sesuatu baik buruk itu dari sesuai temanku atau enggak. Bukan katanya Abi Umi, tetapi apa yang baik itu kalau teman-temanku lakuin itu kayaknya seru deh atau bagus, jadi harus diikuti. Dan tentu anak SMP sekarang hampir semuanya sudah menggunakan media sosial. Namun tetap ayah ibu semua perlu untuk membatasi kontaknya hanya dengan teman-teman sekolah atau keluarga yang betul-betul dikenal. Jadi bukan terhadap orang-orang apa ya, stranger, orang yang tidak dikenal dan akhirnya mungkin baru bertatapan melalui internet. Ini yang perlu kita waspadai. Dan bisa digunakan fitur restricted atau family pairing sehingga dapat dipantau. Hindari juga tadi kembali konten yang mungkin kekerasan, konten-konten dewasa atau yang terkait body shaming kan sekarang cukup banyak ya. Bahkan konten-konten self harm sayangnya masih dapat diakses oleh banyak remaja. Dan hati-hati konten berbayar. Saya nggak jarang menemui pasien yang dibawa keluarganya karena anak ini awalnya coba-coba, lama-lama mulai main seperti pinjaman online atau awalnya dia top up nih untuk membeli skin baru di game sebenarnya sesederhana itu lama-lama keluar uangnya cukup banyak untuk membeli konten berbayar dari gamenya. Nah, untuk SMA karena sudah mulai dewasa, sudah mulai reflektif, punya idealisme pribadi, namun ya itu tadi karena belum dewasa, kadang-kadang kritis terhadap aturan, punya maunya, tapi remnya belum terlalu baik, masih perlu bimbingan dari dewasa. Dan di saat ini anak mulai mungkin ada ketertarikan secara biologis, secara seksual karena adanya hormon ya secara biologis. Kemudian apa-apa dia mulai menilai baik buruk itu tidak hanya sesuai temannya, tetapi yang menurut dia dari ajaran-ajaran keluarga, dari ajaran agama, dari nilai-nilai pribadi dia itu sesuai atau tidak. Sehingga di sini mungkin sudah lebih banyak bisa diajak berdiskusi ya anak SMA itu. Namun kita perlu menggunakan gadget ini untuk membantu dia mengeksplorasi minatnya. Misalnya nanti rencana lanjutan kerja atau kuliahnya seperti apa. Kemudian kita harus tetap mengajarkan hal-hal yang berbahaya di media sosial. Misalnya kadang-kadang ada orang yang berkomentar buruk ya, berkomentar kasar atau risiko belakangan ini yang sering apa cukup viral juga adalah kasus-kasus child grooming atau ada yang misinformasi, banyak juga hoax yang kadang-kadang orang dewasa pun sulit memfilternya apalagi untuk remaja. Kemudian hati-hati kita tetap perlu mengawasi anak jangan sampai terlalu mengumbar data pribadi melalui media sosial, tetapi sebaliknya juga jangan terlalu ekstrim melarang atau membatasi anak karena kalau sudah di SMA hampir pasti mau nggak mau anak sudah pakai gadget dan sudah punya media sosial juga. Dibandingkan kita terlalu melarang nanti anaknya diem-diem dan tertutup, lebih baik kita buka diskusi saja dengan anak. Nah, untuk mudah memilahnya di Indonesia sendiri ada untuk game ya, khususnya ada Indonesia Game Rating System. Ini bisa diakses oleh Bapak Ibu melalui platform website ini. Ini hampir sama seperti di beberapa negara lain sudah menerapkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masukkan usia anaknya, kelompok usianya berapa, kemudian genre atau tipe permainannya, kemudian platformnya apakah misalnya Android, kemudian apakah laptop, apakah Xbox dan lain-lain termasuk PS untuk bisa memilah mana yang sesuai pada tahapan umurnya gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pusing-pusing lagi karena dari Kominfo RI sudah membuat seperti ini. Ini bisa membantu untuk memilah tadi supaya kita tidak pusing memfilternya sendiri gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau tadi memilah
gamenya, bagaimana juga membatasi kalau misalnya itu adalah media sosial atau misalnya konten-konten video dan lain-lain. Ada beberapa aplikasi ini yang sejauh ini saya ketahui yang ada di baik Android maupun di Apple yang bisa membantu orang tua untuk membatasi. Jadi kalau misalnya di Forest App ini, anak ini misalnya kita kasih timer gitu ya, nggak boleh pegang gadget 2 jam karena misalnya mau mengerjakan PR atau menuju ujian. Nah, dia harus menunggu nih sampai timernya habis, atau penanam menyelesaikan si taman ini baru boleh main lagi. Jadi akhirnya ada waktu yang harus dia tunggu gitu ya, untuk dia boleh mengakses gadget lagi. Untuk pengawasan orang tua sendiri terhadap isi dari setiap yang diakses anak, ada beberapa screen time parental control app. Jadi aplikasi yang membantu orang tua ketika sama-sama login itu, orang tua akan bisa, melihat apa yang sedang diakses anak dan bahkan bisa ada fitur pause atau menghentikan kalau itu suatu, yang saat ini misalnya terpantau dari gadget kita, di gadget anak, anak sedang menonton hal yang kurang baik, itu bisa kita pause juga. Jadi ini ada beberapa aplikasi yang nanti mungkin bisa, Bapak Ibu coba, pilah-pilah juga ya, explore mana yang mungkin tidak berbayar dan mana yang mungkin bisa diterapkan di rumah masing-masing. Nah, yang terakhir adalah konsekuensi, yaitu kita harus memilah lagi bahwa kita kan nggak mungkin juga ya membatasi anak tidak pakai gadget sama sekali, karena gadget dan internet tentu juga banyak manfaatnya. Tetapi semua itu ada risiko, ada manfaat. Kita tentu pilih yang banyak manfaatnya, kurang resikonya. Karena tadi kan gadget dan internet adalah akses informasi dan pengetahuan anak, pengembangan diri, termasuk dunia sosial anak dan remaja. Kalau anak tanpa gadget juga mungkin akan lebih sulit ya di zaman sekarang untuk berteman juga, terutama untuk pengembangan dirinya nanti mencari minat untuk melanjutkan sekolah lagi. Kemudian Bapak Ibu perlu ingat kalau bicara sama anak dan remaja, terutama remaja mungkin ya, bersiaplah akan adanya penolakan gitu. Jadi kadang-kadang diskusi tentang satu hal itu jarang bisa terjadi dalam satu kali jalan. Seringkali kita akan mencari waktu lagi untuk kembali berdiskusi lagi sama anak karena biasanya anak-anak ini kalau Umi sama Abinya ngomong pertama kali kalau udah remaja tuh yang pertama keluar dari mulutnya enggak dulu, kata enggak dulu, enggak gitu, enggak ah gitu. Jadi kayaknya itu dulu yang keluar, jadi kita yang perlu untuk mungkin mencari waktu juga ketika kita sebagai orang tua juga lagi cukup, sabar dan cukup waras untuk menghadapi mungkin ya. Kemudian, mungkin kita bisa memilah kata-katanya juga. Jadi tentu setiap kata-kata yang kita keluarkan kepada anak bisa berdampak pada anak. Misalnya dibandingkan kita mengatakan, "Ngapain sih Dek main Roblox mulu?" Gitu. Itu kan bisa membuat anak merasa nggak diterima dan malu. Mungkin alternatifnya kita bisa tunjukkan interest atau minat kita. "Oh, adik suka Roblox ya? Ceritain dong kenapa adik tertarik." Atau, "Umi mau lihat dong itu mainnya kayak gimana sih, Dek?" Gitu. Di situ ada apa aja gitu. Jadi kita justru masuk ke dunia anak dan mencoba memahami kenapa itu menjadi suatu hal yang penting buat dia, sebelum kita bisa bernegosiasi sama anak tadi. Terus misalnya kita membanding-bandingkan anak, ini sesuatu yang perlu dihindari. Entah sama anak sekelas, entah sama kakak adiknya. Misalnya, kakak mah kalau main gadget gitu, udah megang HP, udah deh bunda nggak didengerin, nanti nunda kerjain tugasnya. Coba tuh lihat si adik udah selesai. Akhirnya anak jadi membandingkan diri juga sama orang lain. Padahal kita takut ya kalau anak mulai membandingkan dengan era media sosial ini. Jadi lebih baik kita ganti dengan alternatif, misalnya Kakak masih mau main gadget ya? Boleh, tapi paling 15 menit lagi, terus kita pindah kerjain tugas ya Kak ya, mama kasih waktu tambahan, misalnya gitu. Sehingga komunikasi efektif ini ketika diterapkan harapannya bisa menjadi kunci pengasuhan anak di era digital. Dan ya tadi saya kembali mengingatkan, kadang-kadang kitanya juga lagi lelah kerja, lelah ngurus adiknya, lagi riweuh dengan segala, kondisi di rumah, sehingga kalau memang Bapak Ibu sedang dalam kondisi tidak siap, tunda dulu saja diskusinya dengan anak dibandingkan nanti kita yang kebawa emosi kepada anak. Nah, hindari juga labeling yang tadi saya bilang, kamu mah, bandel nih main HP mulu atau susah dikasih tahu." Nah, kadang-kadang kita perlu melihat bahwa ketika anak marah itu sebenarnya adalah adanya hal-hal yang belum terpenuhi dan dia belum bisa sampaikan karena tadi anak belum bisa meregulasi emosinya ya. Jadi seringkali marahnya itu adalah bentuk kekecewaan, bentuk merasa terhina, bentuk merasa tidak pede, merasa tidak berdaya gitu.
Sehingga kita perlu kenali alasan anak, fokus pada perilakunya, jangan mengeneralisir. Jadi kalau memang saat itu dia lagi melanggar kesepakatan soal jam HP, ya itu aja yang dibahas, jangan jadi kemana-mana, jadi bahas sekolahnya, bahas temennya, bahas apa gitu-gitu. Dan ingat bahwa setiap anak unik dan memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Bahkan anak pertama sama anak kedua kita aja bisa berbeda sekali ya. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, gimana kalau tadi kan itu idealnya ya dok, gitu. Idealnya kita bisa mengurus anak seperti itu dan menyampaikan kepada anak seperti itu. Tapi gimana kalau anak ini sudah menunjukkan pola yang berbahaya? Ada 3 hal yang mungkin nanti saya bahas. Yang pertama adalah bagaimana kalau anak terlibat dalam cyberbullying atau kekerasan. Ini sesuatu yang tentu kita tidak harapkan pada anak dan remaja yang kita asuh, namun kita harus mengakui bahwa ini fenomena yang sangat dekat dan sangat mungkin terjadi di sekitar anak. Entah anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban. Kadang anak sebagai pelaku itu karena ikut-ikutan tadi dengan teman-temannya, bukan karena dia benar-benar merupakan anak yang tanda kutip berniat buruk. Tetapi anak ini sedang terikut dengan teman-temannya atau anak ini tidak tahu mungkin hal yang dia lakukan bisa melukai temannya. Sehingga kita perlu untuk memvalidasi dan mendengarkan anak tanpa menyalahkan. Jadi kalau misalnya anak mengatakan, oh tadi misalnya dia ada dengar kata-kata yang nggak baik dari teman, atau dia dan teman-temannya ngomong sesuatu memaksa misalnya anak lain memberikan barangnya atau apa. Kita perlu dengarkan dulu tanpa menyalahkan, kemudian kita perlu koordinasi dengan sekolah untuk solusi bersama untuk semua. Karena fokusnya kan pemulihan dan pengawasan, bukan pembalasan kepada pelakunya ya. Kemudian bisa juga cari bantuan profesional bila diperlukan. Nah, tanda waspadanya apa? Misalnya kalau kita melihat anak tuh tiba-tiba nggak mau ke sekolah, atau sering barangnya hilang mendadak, atau minta pindah kelas karena nggak nyaman, tapi belum mau terbuka karena ada apa. Mungkin kita perlu mencari tahu entah ke sekolah, entah ke teman lain, apakah memang ada kemungkinan perilaku yang tidak menyenangkan, pengalaman yang tidak enak yang membuat anak ada perubahan perilaku mendadak. Hindari mengatakan hal-hal seperti kamu harusnya ngelawan. Nah, seringkali orang tua gitu kayak gemes, harusnya kan dia bisa bela diri dok, dia udah remaja. Tapi kan kenyataannya sebagai remaja punya cara pikirnya masing-masing ya yang belum seperti dewasa. Hindari juga tidak mempercayai cerita anak. Saya banyak mendapatkan anak-anak yang mengalami bullying, kemudian sudah mencoba menyampaikan entah ke guru, entah ke orang tua, tetapi rasanya dia merasa tidak dipercayai karena tidak ada tindak lanjut dan malah jadi diinterogasi tentang itu gitu. Atau orang tuanya ngambil alih instan. Kadang-kadang juga orang tuanya yang gemes kemudian ke sekolahan dan marah-marah ke guru atau ke orang tua dari anak tersebut yang diduga sebagai pelakunya. Padahal mungkin yang perlu kita cari adalah jalan tengah bareng-bareng bersama-sama supaya tidak terjadi kejadian serupa lagi di sekolah. Kemudian bagaimana kalau anak mengakses konten dewasa? Lagi-lagi ini bukan sesuatu yang kita harapkan, namun kita perlu belajar bersama karena saat ini udah lebih sulit untuk memfilter apa yang ada di media sosial, bahkan tren-trennya banyak yang sifatnya negatif. Kita perlu tetap tenang, Bapak Ibu, kalau tahu anak mengakses konten dewasa. Terakhir saya di seminar di Al-Falah, kayaknya ada beberapa orang tua, mungkin 4 atau 5 yang menanyakan tentang ini juga. Jadi ketika mengetahui bahwa anak mengakses konten dewasa, kita perlu mengingat bahwa sebenarnya secara biologis, secara kedokteran kita bisa memahami karena ini adanya libido dan dorongan seksual dari hormonal yang meningkat pada remaja. Kita juga tahu secara psikologis anak ini kan mulai meraba-raba, aku nih siapa ya di dunia, mulai mencari identitas di luar keluarga. Kalau TK SD masih pusatnya di keluarga. Terus juga memang keingintahuannya anak tadi kan masih tinggi-tingginya ya anak remaja, tapi remnya itu masih belum terlalu bagus. Sehingga apalagi di era digitalisasi, mau nggak mau paparan aksesnya banyak. Kadang dia nggak mencari juga ada ya lewat-lewat aja gitu. Sehingga kita perlu melihat kalau sudah sampai tanda bahaya, misalnya anak sampai sembunyi-sembunyi atau benar-benar melihat konten yang eksplisit di ponsel ya di gawainya, ini perlu kita ajak berdiskusi dan kalau perlu ke profesional juga. Yang pertama kita lakukan adalah kita akui bahwa dia punya rasa ingin tahu. Itu adalah sesuatu yang wajar di usianya karena dia belum pernah
mengetahui atau mengalaminya. Mungkin dengar juga dari teman-temannya. Jangan kita tertawakan, kita takut-takutin atau kita larang keras. Jadi kalau malah diancam atau diketawain karena dia mengetahui hal-hal itu akan membuat anak jadi cenderung lebih tertutup. Jadi justru kita gunakan momen sebagai edukasi dan diskusi sehat. Oh tadi kakak lihatnya apa? Apa yang kakak tahu konten itu dari mana? Apa yang sempat ditangkep dari konten itu. Terus kita boleh juga masukkan, oh kalau dari agama seperti ini Kak gitu ya, pemahamannya Umi sama Abi seperti ini. Ini adalah hal-hal yang mungkin bisa kita akses atau kita lakukan ketika kita sudah cukup umur, sudah dewasa, sudah menikah seperti itu. Jadi kita usahakan kita jadi tempat aman untuk cerita, bukan polisi moral. Walaupun kita tetap berusaha untuk memberitahukan anak tentang nilai-nilai agama dan nilai-nilai batas norma sosial juga. Tetapi yang kita tidak boleh hindari adalah kalau orang tuanya yang kadang gugup terus nggak mau bahas. Karena kayaknya awkward deh, aneh deh mau bahas. Padahal anak lebih baik bahasnya sama orang tua kan daripada cari taunya keluar ke teman-temannya atau ke orang yang ngasih info yang kurang baik. Atau memberikan hukuman dan melabel anak. Nah, terakhir adalah bagaimana kalau anak kita temukan kemungkinan sudah tanda kutip kecanduan atau terlalu lengket dengan gadget ataupun dengan internet. Tadi kan saya sudah sebutkan ya ada beberapa tanda bahaya tadi kalau udah hilang kendali, ada mengganggu aktivitas sehari-hari, kemudian merubah pola kehidupan sehari-hari termasuk tidur dan makan, dan sampai menolak untuk berhenti. Kalau ada tanda-tanda tersebut, maka sebaiknya cari bantuan profesional entah psikiater, psikolog, anak dan remaja. Seringkali mungkin salah satu hal yang menjadi mitos dan ketakutan bagi orang tua adalah kalau saya bawa anak saya ke psikolog atau psikiater, artinya saya ini gagal sebagai orang tua. Karena anak saya sampai butuh bantuan gitu berarti udah parah banget anak saya. Jadi kita melabel sendiri. Padahal saya melihatnya ada cukup banyak perubahan ke arah baik belakangan ini generasi-generasi yang lebih muda yang sudah lebih sadar akan kesehatan mental justru seringkali berkonsultasi sebelum adanya kondisi atau gejala, supaya bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Atau kalau sebagai remaja misalnya sebelum semakin jatuh ke kondisi misalnya depresi atau gangguan mood yang berat, sebaiknya memang dibawa gitu. Misalnya memang orang tua rasanya sudah kebingungan untuk menghadapi atau membuat anak terbuka, maka nggak ada salahnya untuk dibawa. Karena lagi-lagi kami sebagai psikiater pun nggak selalu kok memberikan obat kepada anak. Seringkali dalam sesi justru kami berdiskusi dengan ayah ibunya untuk membantu ayah ibu untuk bisa lebih mengenali kebutuhan anak dan menjadikan orang tua sebagai tempat atau fasilitator mungkin ya pendampingan buat anak untuk menuju dewasa yang nantinya kita harapkan dewasa yang stabil dan dewasa yang baik juga seperti itu. Jadi jangan takut untuk mencari bantuan. Oke, terakhir ini kayaknya yang pesan yang selalu saya ulang di semua seminar parenting yang saya isi, yaitu sedikit reminder kepada orang tua yang tentu sudah berusaha keras ya selama ini. Anak itu kan tidak pernah memilih untuk dilahirkan ya. Kita sebagai orang tua yang memilih menghadirkannya di dunia. Dan saya tahu nggak ada orang tua yang sempurna. Kadang-kadang sebagai ibu kita pingin banget memberikan yang terbaik buat anak. Kita suka merasa bersalah kalau kita marahin anak. Padahal anak juga nggak butuh orang tua yang sempurna. Hanya orang tua yang cukup baik atau good enough parent. Dan ada banyak cara kok untuk menjadi orang tua yang cukup baik. Salah satunya dengan Bapak Ibu mengikuti seminar seperti ini. Saya yakin adalah salah satu bentuk ikhtiar ya untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Bentuk usaha dan kepedulian. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bersama-sama dengan sekolah juga, sebagai yang menghadirkan anak dan menciptakan tempat untuk anak berkembang supaya kita bisa mendampingi mereka dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apresiasi untuk Bapak Ibu. Terima kasih sudah berusaha sejauh ini. Selamat terus berproses sebagai orang tua. Jangan ragu mencari bantuan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Luar warahmatullahi biasa wabarakatuh. sekali ya Bapak Ibu, hebat. Materinya sangat-sangat luar biasa, bagus sekali nih Bapak Ibu. Relate dengan kehidupan kita sepertinya. Saya tadi ada senyum-senyum, malu juga, iya juga gitu ya. Iya, bagaimana Bapak Ibu setuju ya dengan saya ya? Sama mungkin ya, begitu. Tadi kita memang tidak dituntut untuk menjadi orang tua hebat, namun cukup baik dalam mendampingi anak, belajar berkomunikasi efektif,
tidak melabeli anak. Tentu sangat bahaya ya dok ya, jika ternyata tadi durasi screen time yang over tadi akhirnya membuat candu, kemudian terlebih dopaminnya meningkat. Nauzubillah ya, kalau kecanduan ketemunya tadi orang tua jadinya yang egosentrisnya muncul. Aku bawa nggak ke dokter gangguan jiwa atau malu atau seperti apa gitu. Padahal anak-anak butuh penanganan, butuh kita, butuh apa kasih sayang kita. Begitu kiranya Bapak Ibu hebat, materi luar biasa telah disampaikan oleh Dokter Fanya. Tentu Bapak Ibu sudah tidak sabarnya sharing-sharing atau bertanya ya. Kita kedatangan pakarnya nih Bapak Ibu. Kami persilahkan mungkin saya baca dulu dari chat apakah sudah ada. Pak Asnawi, sepertinya belum ada ya Pak Asnawi ya. Di grup chat belum ada nih pertanyaan Bapak Ibu. Ya, kalau begitu kita lanjut sesi tanya jawabnya melalui langsung saja ya dok ya. Dengan cara raise hand ya dok ya. Oke, 3 orang sesi pertama kami persilahkan Bapak Ibu. Silahkan gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Boleh dengan raise hand-nya. Saya akan dibantu Pak Asnawi. Oke, Kisha. yang pertama Bunda Kisha dari kelas 6A. Silahkan dibantu Pak Asnawi. Mohon Silakan maaf. Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar tidak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Bunda Kisha? Iya, mohon maaf ini saya tidak menampilkan video karena sedang ada di kantor. Pertanyaan saya, pertama, bagaimana membangun kesadaran anak tentang jejak digital dan dampaknya di masa depan? Kemudian yang kedua, tadi disinggung terkait grooming. Nah, bagaimana sih cara yang efektif untuk menyampaikan hal ini pada anak yang sudah terekspos dengan sosial media? Karena untuk saya sendiri pun definisi grooming ini terus terang masih agak membingungkan kan, membingungkan gitu. Kemudian yang terakhir, anak zaman sekarang kan sudah mengenal teknologi itu seperti AI. Nah, Bapak gue mau apa tuh? kemarin banget nih saya baru tahu kalau misalnya anak saya itu menggunakan ChatGPT untuk mengobrol dan curhat. Terus terang saya kayak merasa ya, ini ada bundanya loh, kok malah ngobrol dengan ChatGPT sih. Tapi memang pas saya lihat emang ya, beda ya mungkin ya curhat sama ChatGPT sama orang tua. Mungkin lebih asik kalau curhat dengan ChatGPT karena saya sendiri pun juga sering menggunakan ChatGPT gitu. Nah, terus gimana sih ini kayak membatasi atau kapan perilaku ini menjadi berbahaya karena saya Thank khawatirnya you, Bapak. itu sih bertanya hal-hal yang ya seperti tadi kayak konten 18 plus dan segala macam ke ChatGPT gitu sih. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Bu Lilis. Sama-sama, Mama Kisha. Mungkin langsung dijawab saja ya, Dokter Fanya ya. Ya, Baik, Bu Lilis. silakan. Terima kasih Bunda Kisha. Bunda Kisha anaknya usia berapa, Bu? Maaf. Saat ini usia 11 tahun. 11 ya, 11 tahun ya. Oke. Kalau 11 tahun memang agak masih rancu-rancu ya Bu ya, agak menantang nih karena kan pemahamannya masih antara SD ke SMP gitu ya Bu, lagi transisi gitu ya. Oke, memang kalau misalkan dalam kondisi-kondisi seperti itu kita nggak bisa batasin tentang apa akses ChatGPT dan lain-lain. Memang mau nggak mau pasti sekarang udah terpapar ya, bahkan untuk kerjain tugas gitu ya. Mungkin kalau yang pertanyaan pertama terlebih dahulu ya, bagaimana kalau memberikan batasan tadi ya, apakah misalnya sekarang ada child grooming dan lain-lain itu. Mungkin lebih seperti ini Bu, ketika duduk bersama, mencoba mendiskusikan apa manfaat dan bahaya di internet. Paling gampang adalah mungkin kalau anak-anak kan rata-rata udah tahu ya Bu ya kondisi-kondisi berita-berita yang ada, atau bahkan misalnya ngelihat dari teman-temannya gitu ya, temannya ada yang menggunakannya begini, ada yang begitu. Itu menjadi jalur sebenarnya kita untuk memberikan contoh. Nggak harus kita yang mengalami, tapi kita yang tahu dari pengalaman orang, kemudian kita coba untuk menjadi diskusi dengan anak. Menurut Kisha itu seperti apa misalnya gitu? Menurutmu itu kayak gimana sih? Itu hal yang baik atau enggak ya gitu?
kira-kira bahayanya apa ya misalnya. Atau kakak tahu nggak ya kalau misalnya kita posting sesuatu di medsos itu bisa ada di situ berapa lama gitu. Atau tahu nggak itu kak, itu orang bisa capture loh, misalnya bisa screenshot gitu. Jadi walaupun kita udah take down, kita udah hapus, orang kalau misalnya udah ini bisa bisa banget untuk apa tetap nyimpen gitu di HP-nya. Jadi berarti apa aja ya Kak yang menurut Kakak masih oke nih untuk di-share sama orang? Oh ya misalnya kalau ada kegiatan sekolah gitu ya. Sekarang kan pasti ya ada tag di Instagram dan lain-lain. Mungkin kalau gitu konsepnya yang beramai-ramai nggak apa-apa. Tetapi yang berbahaya misalnya kalau foto sendiri nih Kak gitu di rumah. Misalnya kalau di luar kan kita selalu pakai ini ya Kak, kerudung pakai tertutup. Kalau di rumah enggak. Nah, itu berarti kira-kira gimana menurut Kakak? Itu kalau di medsos kan orang juga tetap lihat ya gitu. Jadi lebih ke diskusi yang kita sederhanakan gitu Bu, mungkin untuk memberikan menyepakati batasan yang ada. Tapi bukan sistemnya satu arah. Kakak nggak boleh gini, kakak nggak boleh gitu. Enggak. Tapi kita diskusi kira-kira menurut Kakak gimana sih atau Kakak kalau ngeliat gitu apa yang Kakak pikir gitu misalnya. Jadi berdiskusi seperti itu. Kemudian kalau terkait ChatGPT, memang Bu, kalau saya sendiri pribadi tidak pernah melarang orang tua membiarkan anak pakai ChatGPT. Kenapa? Karena kita harus mengakui perkembangan zamannya udah ke arah sana. Kalau kita lihat di luar negeri, Bu, anak-anak sekolah memang udah disarankan pakai AI loh, Bu, malah memanfaatkan gitu ya. Bahkan sekarang mulai ada jurusan-jurusan atau tambahan ekskul gitu ya yang membuat dia bisa memanfaatkan AI. Kalau nggak kita tertinggal di bagian luar gitu ya, luar juga. Tapi tadi didiskusikan Bu, kalau dia suka curhat di situ ya Bu, mungkin kan kita kan masih bisa ngakses ya, jadi kita bisa kepo dikit ya Bu ya, membaca dia sebenarnya cerita tentang apa. Nanti hal itu bisa menjadi bahasan juga buat kita. Oh, sebenarnya kan dia pengen tahu tentang ina inu atau pengen cerita tentang ini gitu. Itu menjadi suatu hal yang ketika dia lagi enak nih situasinya, ibu juga lagi tenang, itu bisa buat diskusi sama dia gitu. Misalnya tentang pengalaman apa yang dia curhatin atau apa gitu. Buka aja diskusi terbuka, tapi bukan sifatnya tanda kutip menodong ya Bu. Misalnya, kayaknya Bunda baca kamu nulis gini ya, jangan jangan seperti itu gitu ya mungkin. Tapi lebih kayak tentang topik yang dia bahas itu, coba aja dulu cerita-cerita tentang itu. Menurut kakak gimana? Pernah nggak gini gini gini? Jadi kayak ngobrol aja seperti itu. Dan memang perlu sampaikan pada anak bahwa ChatGPT ini kadang akan belum tentu responnya itu kan sebenarnya seperti orang normal ya. Dalam artian gini, kayaknya kita ngomong apapun ke ChatGPT diyain atau divalidasi. Makanya sebenarnya anak-anak tuh mencari ChatGPT remaja terutama karena mencari validasi itu dari yang mungkin nggak didapat dari sekitarnya. Jadi kita nggak boleh kalah sebagai orang tua untuk memvalidasi anak, nggak boleh kalah sama ChatGPT. Coba kita nanya ke ChatGPT, kita sebagai orang dewasa pun merasa divalidasi kan ya. ChatGPT, apakah nggak apa-apa kalau saya kadang malas dan menunda pekerjaan? Terus nanti ChatGPT akan bilang, nggak apa-apa banget moms, itu adalah hal yang biasa, apalagi moms juga mengurus anak, misalnya gitu-gitu kan. Dia tuh ada memvalidasinya yang kita kadang-kadang kalau curhat sama orang langsung, ada sedikit we listen and we judge-nya itu kan yang bikin kita jadi ragu. Jadi kalau begitu kita nggak boleh kalah nih dari ChatGPT dalam memahami perasaan anak dan memvalidasi dulu sebelum memberikan masukan kepada anak gitu. Jadi mungkin seperti itu kali ya Bu yang bisa semoga bisa menjawab. Terima kasih banyak, Dok. Sangat menjawab. Terima kasih. Ya, sudah ya Bunda Kisya, Alhamdulillah. Jadi komunikasi efektif intinya ya dok ya, memvalidasi apa perasaan anak dan diskusi terbuka, begitu kiranya. Oke, kita lanjutkan ke Bunda Ciara Ahta, dipersilahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis dan Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya mau menanyakan, kebetulan anak saya suka banget sama anime, dan yang itu saya menemukan di handphonenya itu dari anime tersebut itu selain apa dia tuh suka banget gambar dan gambarnya itu, tapi yang digambar itu animenya itu berpakaian yang mohon maaf yang di luar kayak yang kurang bagus gitu pakaiannya gitu kan, banyak aurat-aurat yang terbuka dari gambar tersebut. Lalu saya menemukan di situ ternyata dari anime itu banyak yang karakter-karakter yang laki-laki seperti perempuan gitu. Jadi kan agak mengkhawatirkan gitu. Saya udah bilang sih sama anak saya, ini kayak LGBT loh Kak gitu kan. Terus dia tuh yang
kayak apa, menganggapnya tuh biasa, "Ini kan, emang kayak cosplay Mi, ini cosplay," katanya gitu. "Iya, cuman kok pakai lipstik," gitu kan, "kok dia make up," gitu, aku bilang. "Enggak, kalau cosplay emang kayak gitu." Nah, itu bagaimana ya cara menghadapinya dan menasehatinya gitu. Aku udah pelan-pelan tapi lama-lama kayak, "Ih, Umi nggak, apa, kayak terlalu banyak aturan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, aku kan suka gambar," katanya gitu. Aku bilang, "Gambarnya tapi yang ini Kak, yang apa namanya, yang seperti ini, kalau ini kan banyak aura terbuka," gitu kan. "Terus kalau cowok tuh ya nggak boleh pakai lipstik," aku bilang gitu. Itu gimana ya Bu Dokter ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Dokter. Baik, ya terima kasih. Ini pertanyaannya menarik. Memang kalau anime agak susah ya Bu ya, manga dan lain-lain karena perkembangannya itu sudah banyak yang mungkin lebih sesuai sama budaya di Jepangnya, tetapi sama budaya dan agama di Indonesia tentu agak sedikit bertentangan ya Bu ya. Kalau saran saya gini, berarti kan dia tertariknya ini lebih untuk menggambarnya sebenarnya Bu ya, minatnya. Dan itu suatu hal yang nggak boleh kita tutup, karena kan sebenarnya itu potensi loh untuk nanti dia berkarir dan lain-lain. Kalau saran saya lebih baik Ibu arahkan ke sekarang kan cukup banyak ya Bu ya kursus yang memfasilitasi anak-anak dengan peminatan gambar yang termasuk untuk anime dan manga gitu. Mungkin lebih ke situ Bu. Jadi memang dia tetap bisa mengembangkan minat gambarnya, tetapi dengan konten-konten dan arah yang lebih diawasi karena terstruktur dari guru kan ya Bu ya. Gitu. Banyak kok Bu sekarang kursus yang seperti itu. Dibandingkan kita juga nggak paham banget gitu ya Bu tentang dunia animenya itu, kita mau ngarahin juga agak-agak bingung. Kedua, kalaupun membaca misalnya kan mereka sering tuh komik online ya Bu ya. Komik online kemudian menjadi inspirasi gambarnya, kadang-kadang ada event cosplay itu. Nah, berarti dari awal sepakati Bu bahwa memang untuk komik-komiknya dan lain-lain yang untuk menjadi inspirasi gambarnya tetap ada kan biasanya mereka ada ratingnya tuh Bu untuk usianya. Setahu saya kalau komik itu hampir seperti apa film di bioskop gitu yang ada saringannya usianya. Nah, kita sepakati berarti tetap sesuai dengan usia dia. Di luar itu berarti kalau memang ada yang dia ingin ingin sekali akses, ibu akan minta waktu untuk misalnya boleh ya, Bunda, Umi gitu baca dulu. Bunda yang saring dulu baca atau Bunda tonton dulu atau apa baru misalnya kamu boleh kita kasih kalau memang kayaknya ternyata nggak apa-apa gitu misalnya Bu. Hati-hati karena banyak konten kekerasan juga Bu setahu saya kalau anime itu. Dan kadang-kadang itu yang menjadi inspirasi anak. Mulai serem kalau anak-anak mulai gambarnya sampai ke maaf misalnya ada benda-benda tajam, konten kekerasan itu cukup banyak. Jadi perlu diawasi. Kemudian misalnya nih Bu, nanti mungkin agak nambah usia lagi, paling sering nih remaja yang suka dengan Jepangan ini akan mintanya ikut acara-acara cosplay Bu. Nah, itu ibu perlu memberitahukan lagi bahwa kalau dia mau ikut dengan syarat misalnya di atas usia sekian, misalnya udah SMA gitu, dan itu harus didampingi ibu dalam pemilihan kostum maupun selama acara ibu mendampingi seperti itu. Kemudian dari situ baru ibu bisa mendiskusikan gitu ya. Mungkin berarti bagusnya adalah Bu, kalau tadi dari cerita ibu, dia masih nganggapnya itu adalah cosplay atau tanda kutip kan pura-pura ya Bu ya gitu. Mungkin Ibu bisa memberikan pengertian bahwa gini, kalau buat orang-orang itu, mereka itu kan profesional cosplayer ya Bu. Jadi itu seperti pekerjaan Bu. Kalau kita memberikan analogi seperti badut Bu. Badut pakai lipstik kan laki-laki Bu, tapi untuk menghibur, untuk pekerjaannya seperti itu. Yang penting anak tahu bahwa itu sebenarnya bukan laki-laki sehari-hari tidak seperti itu. Misalnya ayahnya atau orang-orang terdekatnya tidak seperti itu. Tetapi kadang-kadang tuntutan pekerjaan mengharuskan kita seperti itu. Sama loh Kak, misalnya kayak dokter kalau di praktek pakai apa? Jas putih gitu atau perawat-perawat pakai baju scrub misalnya gitu ya supaya tidak terpercik darah dan lain-lain aman misalnya seperti itu. Jadi memang kita perlu mengakui bahwa ada kostum, ada dandanan yang ditampilkan dari berbagai profesi. Kita bawanya ke netral lagi, Bu. Kita lihatkan profesi-profesi lain yang juga netral. Tetapi sejatinya sebagai laki-laki dan perempuan kan sebenarnya ada batasan dalam berpakaian. Kalau itu hanya untuk pekerjaan, maka mungkin masih dibolehkan. Tapi di luar itu beda cerita. Gitu kali ya Bu ya mungkin. Semoga menjawab. Bagaimana Bunda? Insya Allah ya sudah menjawab. Bunda, tadi Bunda Ciara masih adakah?
Oh, tidak ada sepertinya terpental nih dok. Ya, insya Allah tadi sudah sangat jelas ya ayah bunda ya dari jawaban dari dokter atas pertanyaan Bunda Ciara Akhtar. Kiranya demikian. Jadi orang tua. Oh ya, terpental ya bunda. Ya Bunda Iya, Ciara. terima kasih banyak Bu Lilis dan Bu Dokter atas jawabannya. Alhamdulillah saya jadi terbuka pikiran saya untuk menasehati anak saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ada Ibu Mas Rifa. Dipersilahkan Ibu. Ya, Ibu sudah dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter, izin bertanya. Anak saya kan satunya sudah kuliah, satunya kelas 8. Nah, apa tuh? Pernah saya itu mengecek gitu HP anak saya itu yang kelas 8. Nah, itu tuh di komen, maksudnya di chat yang grup meskipun itu grup-grup main-main gitu, Dok. Itu bahasanya tuh kok aneh, kok beda gitu, Dok. Nah, setelah lama-lama saya perhatikan anak saya itu, ternyata kalau setiap dia melihat TikTok atau apa gitu, dia ini apa komentarnya itu benar-benar dilihat satu persatu gitu. Itu kalau komentar kayak di apa tuh kayak di TikTok apa gitu kan bahasanya mungkin sudah macem-macem ya dok. Nah, saya baru ingat, oh apa dia dapat kosakata apa tuh chattingannya yang menurut saya aneh itu dari sini ya gitu. Terus saya eh, eh, maksudnya ngobrol lah gitu. Eh, Adik, kenapa ini lihat balas komentarnya sampai sebegitu detailnya gitu. Itu bagaimana dok? Maksudnya solusi agar anak saya itu tidak begitu tidak berbuat seperti itu lagi lah gitu. Gimana dok sarannya dok? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Iya, silakan dokter. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Memang susah nih Bu, TikTok tuh paling nggak ada filternya menurut saya dibandingkan semua aplikasi lain. Jadi memang kalau saya pribadi agak sulit tuh SMA mungkin ya baru paling bisa untuk TikTok gitu. Tapi memang anak sekarang SD SMP aja udah membaca TikTok gitu. Itu jadi sulit. Mungkin begini Bu. Satu, kita jangan panik dulu. Kadangkala anak itu ngomong satu kata ya Bu ya, atau beberapa kata itu, mereka itu agak tanda kutip ya Bu, maaf kata asbun gitu Bu. Karena ikut-ikutan dia baca atau dengar teman-teman yang ngomong itu, tapi sebenarnya ketika diajak ditanyain atau diajak diskusi, anak nggak berantau artinya. Seringkali gitu juga Bu. Jadi kitanya udah panik, oh dia ngomong kasar nih atau ngomong hal-hal yang kita tahu bahasa nggak baik. Ternyata pas ditanyain dia nggak ngerti artinya karena cuma ikut-ikutan aja yang ada di sosial gitu ya. Tapi balik lagi, berarti itu perlu didiskusikan nih Bu. Apa kadang-kadang satu pemahaman dia tentang kata itu apa sebenarnya tahu atau enggak. Kedua, TikTok itu sebenarnya memang perlu kita sampaikan ya Bu ya bahwa kan ibu bapak di sini memilihkan sekolah yang kita tahu mengajarkan anak, insya Allah mengajarkan akhlak yang baik, mengajarkan nilai-nilai agama juga gitu ya. Itu kan udah bentuk kita menyaring sebenarnya menyaring sosialnya anak supaya berada dalam istilahnya lingkaran yang lebih aman, lebih baik. Tetapi kita tentu tahu bahwa anak akan pada dasarnya akan tetap bertemu dengan dunia luar, apalagi nanti ya Bu di dunia kerja, dunia kuliah, yang dunia luar kan segitu bebas dan beragamnya. Jadi memang nggak bisa juga kita jagain terus karena dia tetap harus tahu bahwa orang di luar itu backgroundnya, latar belakangnya beda-beda, bermacam-macam. Kadang-kadang punya nilai-nilai yang berbeda sama kita. Kadang-kadang punya kata-kata yang diucapkan
yang belum tentu sesuai dengan makna atau tujuan dari percakapannya itu sendiri. Jadi itu yang perlu disampaikan sama anak gitu, Bu. Nanti lihat lagi kata-katanya seperti apa dan tanya dulu pemahamannya. Seringkali anak-anak cuma ikut-ikutan, Bu. Terutama yang SD SMP ya, nggak begitu paham terus disebutkan aja deh karena kayaknya itu sekarang kan anak istilahnya banyak banget ya, Bu ya, dengan singkatan-singkatan huruf-huruf gitu. Misalnya singkatan-singkatan yang kita juga nggak familiar gitu. Jadi memang perlu ditanyakan dulu dan disampaikan Bu bahwa memang orang-orang di TikTok itu banyak yang beragam budaya, beragam agama, beragam latar belakang pendidikan, sehingga kita perlu menyaring kalau memang ada pertanyaan anak bingung atau apa atau nggak ngerti, coba ditanyakan dulu gitu. Nanti supaya kita bisa mendiskusikan apa yang boleh, apa yang enggak untuk ditiru kata-katanya gitu kali ya Bu ya. Memang karena balik lagi dunia luarnya beragam banget nih dari kalau TikTok kita ngomongin ya. Oke, begitu kiranya Ibu Mas Rifa. Jadi tantangan orang tua, wah, di teknologi ini luar biasa ya. Dokter ya, selain kita juga harus memahami, kemudian mencoba masuk ke dalam dunianya anak, kemudian mendapatkan empatinya, tadi tidak panik. Wah, yang utama biasanya orang tua panik dulu nih dok, soalnya dok. Kemudian mengajarkan makna katanya tuh harus apa, seperti apa. Ya, kita mudah-mudahan bisa selalu bersinergi ya, ayah bunda kita bersama. Artinya ini juga menjadi PR bersama. Semoga anak-anak ke depannya sesuai dengan harapan kita semua. Kiranya demikian. Izin dokter sebelum saya lanjutkan ke sesi termin berikutnya, karena sudah 3 orang penanya, ini ada satu pertanyaan yang masuk ke dalam chat admin dokter. Pertanyaannya demikian, apakah TV yang bukan TV nasional ya, atau kiranya demikian, mohon maaf saya bacakan secara detailnya. Menonton TV stasiun nasional itu termasuk gadget atau bukan ya, Dok? Demikian pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Lili. Saya coba jawab ya. Termasuk Bu, karena termasuk ke screen time tadi ya Bu ya. Yang saya bahas tadi kan di awal, makanya saya menggunakan terminologi adalah screen time atau layar ya, waktu layar. Karena TV itu termasuk layar tadi. Sebenarnya lebih untungnya adalah lebih statis mungkin ya kalau bahasanya saya ya, mungkin tidak terlalu dinamis. Kalau di internet langsung kita kan memang banyak ya interaksi live, termasuk chat, komentar dan lain-lain. Kalau di TV kita kemungkinan udah lebih bisa apa ya, tahu lah ya Bu ya. Oh ini biasanya filmnya diulang-ulang atau apa tayangan-tayangannya hampir kita tahu lah dari masa kita kecil remaja sampai dewasa seperti itu bentukannya gitu ya. Jadi cenderung relatif lebih aman, tapi tetap saja karena layar TV itu memberikan stimulasi sinar yang cukup tinggi, bahkan hampir setara dengan sinar matahari gitu, sehingga memberikan sinyal ke otak hormon melatonin tadi kepada anak membuat berpotensi mengganggu tidur, terutama ketika terlalu dipaparkan terlalu banyak menjelang jam tidur. Jadi tetap perlu berhati-hati. Seperti itu sih, semoga menjawab. Oke, dipahami dokter. Jadi screen time-nya sebetulnya mananya umum ya dok ya. Paparan tadi ya secara garis besarnya. Demikian, ayah bunda, atas jawaban dokter. Ini ada lagi ibu dokter yang di chat ya. Ada pertanyaan tadi. Dari Ibu Bunda Alma Afif, eh, Ibu dokter, usia berapakah baiknya anak ini memegang handphone sendiri? Begitu kiranya. Baik Bu, terima kasih. Kalau usia pastinya, sebenarnya kalau saya coba cari panduan-panduan internasional, nggak ada kayak semacam cut off atau batasan pastinya angka umur berapa minimalnya.
Karena gini, mungkin kalau kita lihat lebih fokusnya adalah kepada bukan kepemilikan gawai atau gadgetnya, tetapi durasi penggunaannya. Karena tadi dia membatasinya adalah durasinya, entah itu mau menggunakannya dengan gadget ibunya, gadget ayahnya, atau Iya. kadang-kadang kan kita memberinya kakak adik semua masih satu HP bareng-bareng, misalnya nanti Iya. gantian gitu ya. Kembali lagi itu disesuaikan dengan satu kemampuan finansial dari orang tua, pertimbangan dari orang tua sendiri. Misalnya kalau orang tua kerja, kemudian untuk kepraktisan mengatur antar jemput anak dan lain-lain, anak tetap diberikan gadget pribadi. Misalnya itu kan ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Jadi tidak ada sebenarnya cut off usianya, tetapi tadi balik ke adanya rekomendasi berdasarkan setiap kelompok usia, durasi penggunaan maksimalnya. Dan kembali saya mengingatkan kalau kita memberikan gadget, Bu, berarti kita membelikan ya menjadi kepemilikan dia. Berarti kita harus dari awal menyampaikan bahwa dengan privilege ini ada aturan main yang tetap diikuti supaya nggak nanti jadi debat kusir terus-menerus gitu kan, Bu, sampai dia remaja gitu. Semoga menjawab. Iya, betul. Udah kalau udah debat kusir repot orang tua juga ya dok ya, soalnya ya dok ya. Muter-muter ya, penuh tenaga. Muter-muter. Iya. Oke, begitu kiranya Ayah Bunda. Baik, sesi 1 sudah kita lewati. Waktunya masih ada ya dok ya. Oke, kita buka sesi berikutnya dengan 3 orang penanya. Dipersilakan. Ayah Bunda, silakan gunakan kesempatan sebaik mungkin. Kita kehadiran pakarnya langsung. Boleh Ayah Bunda raise hand terlebih dahulu. Dipersilakan. Oke, ada Bunda Arsya Haura. Silakan Bunda Arsya. Eh, Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu Lilis, Dr. Fania. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dan Bu Dokter, saya tidak menyalakan video karena saya sedang di luar, Ibu. Iya. Izin Ibu, ini terkait perilaku anak ya, Bu ya. Jadi anak saya itu eh, dari kelas 5 itu kan sudah itu tadi ya yang karena kondisi COVID apa sudah memegang gawai gitu ya. Bahkan waktu awal dibelikan itu perjanjiannya saya harus ketahui passwordnya gitu. Nah, waktu SD itu masih oke gitu, Bu. Nah, ketika SMP apa sesuai dengan perkembangan usianya saat ini Ananda berusia 13 tahun mau 14 gitu ya, Bu. Nah, itu dia udah bisa mempassword sendiri gitu. Bahkan sangat sulit dan rumit. Saya sudah pernah coba, nah tapi gagal akhirnya nggak bisa suruh tunggu gitu. Kayak apa namanya saya eh, apa ya rayu gitu bilang ini passwordnya apa ya nak gitu. Nah karena saya melihat anak saya ini Bu dok jangankan di catatan diarinya yang saya coba untuk pingin tahu apa sih sebenarnya yang dia tulis di diarinya itu kalau misalnya pas saya cuti kemudian anak berangkat sekolah saya coba cari-cari bukunya gitu. Nah ternyata semua tulisannya termasuk buku catatan tugas sekolahnya dia tulis dengan bahasa Inggris, Bu. Nah, kebetulan ibunya nggak begitu ini dengan bahasa Inggris. Makanya ini kesulitan saya gitu. Mau coba untuk mengikuti gitu sesuai dengan zamannya gitu. Sekarang kan anaknya masuk di Gen Alpha gitu ya, Dok. Nah, akhirnya eh, apa karena kesulitan tadi semua dia dia catat dengan bahasa Inggris, buku diarinya, bahkan buku catatan sekolahnya, tugas sekolahnya di mading rumah pun tugas itu semua ditulis dengan bahasa Inggris. Begitu pula cacat yang dengan tidak sengaja ketika dia tidur itu kan masih terbuka tabnya, Dok. Nah, saya langsung scroll-scroll gitu. Saya sih ngerasa itu tidak ada yang aneh walaupun semuanya dikomunikasikan dengan bahasa Inggris dengan teman-temannya. Nah, terkait kasus ya dok yang akhir-akhir ini, saya cuma mau menguji anak saya apakah memang terinformasi gitu kasus-kasus yang contohnya mungkin beberapa bulan lalu itu terkait kasus pembunuhan anak berusia 12 tahun terhadap ibu kandungnya gitu ya dok. Nah, kemudian kasus
apa ya, bullying kalau nggak salah di sekolah di Tangerang Selatan yang mungkin tidak saya sebutkan, yang kasusnya akhirnya mencuat nggak saja di media Tangsel tapi juga di beberapa media online yang saya baca. Nah, pertanyaan saya, Dok, eh, untuk mengantisipasi hal tersebut, terkadang sekarang saat ini yang bisa saya lakukan adalah mendoktrin si anak bahwa eh, mama percaya, papa juga percaya bahwa kamu sudah besar, kamu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Istilahnya, maksudnya sebisa mungkin saya mendoktrin hal-hal eh, yang sampai kepada hatinya itu tersentuh gitu, Dok. Mungkin cuma itu yang bisa saya lakukan karena tadi kalau saya memaksa passwordnya apa sih nak, itu kayaknya memang saya walaupun ngerasa ini kan aku usia udah segini nih mah gitu. Ini privasi aku. Nah itu bagaimana menyikapi hal-hal yang seperti ini dok? Terima kasih dok. Oke, dipersilahkan dokter. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Memang mulai rumit ya Bu ya kalau waktu remaja. Waktu masih SD kayaknya nempel banget ibunya ke toilet juga ditungguin. Begitu udah remaja aku privasinya udah nggak dihormati ibuku gitu ya. Kayaknya masalah global itu Bu. Tapi gini Bu, kalau saya mungkin punya pandangan yang sedikit berbeda Bu, bahwa baiknya tetap ada batasan itu gitu ya. Kita menghormati privasi iya, tapi selama kamu kasarnya ya Bu ya dalam tanda kutip, selama kamu dapat gadgetnya dari saya, kamu masih di bawah umur, kamu masih tinggal di rumah saya, tetap ada aturan main yang harus disepakati bersama gitu ya. Jadi misalnya Ibu menyampaikan kalau misalnya kayak tadi password itu kan udah disepakati dari awal ya Bu ya, bahwa kita memang kasih gadget tapi passwordnya harus diketahui. Nah berarti sebagai orang tua kita menjadi contoh bahwa ketika kita punya aturan main kita mengikuti aturan main itu. Jangan kemudian kita sepakatnya A, kemudian kita nggak tega Bu sama anak. Kemudian kita ya udah deh, ya udahin aja. Dia akhirnya jadi apa ya, berasumsi bahwa kalau mamaku bilang enggak, itu sebenarnya adalah mungkin enggak gitu. Akhirnya jadinya semakin apa ya, abu-abu nih Bu areanya aturan di rumahnya. Jadi ketika kita bikin suatu kesepakatan dan aturan, maka boleh sekali orang tua tetap memberikan konsekuensi pada anak. Lagi-lagi saya selalu bilangnya adalah orang tua yang tegas tetapi bukan keras ya Bu. Kita nggak pakai kekerasan, kita nggak berkata kasar, kita nggak marah-marah, tapi kita tetap tegas bahwa ada aturan mainnya. Kalau kamu tidak memberikan passwordnya, maka ibu tidak bisa kasih lagi. Kenapa? Ibu jelasin dulu. Karena sekarang ada banyak Kak kasus-kasus, ada banyak kejadian di mana orang tua tetap harus menjadi monitor buat anak gitu. Ibu nggak bakal ngelarang-ngelarang misalnya apa ya terkait oh kamu nggak boleh pakai ini nggak boleh buka apa aplikasi atau apa tertentu, tapi ibu tetap perlu punya akses ke dalam sini. Kalau ada apa-apa itu ibu tahu dan ibu bisa buka seperti itu daripada ibu malah diem-diem kan ya Bu, nanti kucing-kucingan ibaratnya dia pergi sekolah, ibu buka ininya, ibu gininya dan lain-lain gitu. Jadi tetap ada batasan privasi itu menjadi suatu hal yang boleh ada, tetap ada kelonggaran, tapi tetap ada aturan main. Nggak boleh seperti itu, karena kalau nggak takutnya bablas Bu, betul. Karena banyak sekarang kasus-kasus dan lain-lain yang kita nggak tahu. Itu pun kita bisa buka ya Bu dengan password, belum tentu kita satu ngerti tadi pembicaraan dia. Kedua, belum tentu anak zaman sekarang pinter bisa dihapus ya Bu ya chatnya bisa bisa dia tutupin aplikasinya dan lain-lain. Sekarang kan akan ada banyak gitu ya. Jadi tetap harus ada batasan itu Bu, bahwa orang tua tetap harus punya kendali karena memang gitu kan Bu, apa bahkan kalau kita lihat di negara lain seperti New Zealand gitu Bu, beberapa akses internet sudah di-ban untuk usia remaja, jadi tidak boleh sama sekali. Jadi dari pemerintahnya yang ngambil langkah di sistem, ada batasan-batasan aplikasi dan lain-lain. Pemerintah kita sayangnya belum, sehingga mau nggak mau orang tua tetap itu. Itu yang bisa Ibu sampaikan juga mungkin ke anak Bu. Anak sekarang kan kritis baca berita dan lain-lain. Ibu sampaikan negara pemerintah lain mungkin beda Kak, makanya punya privacy. Rumah tangga lain, teman-temanmu mungkin berbeda orang tuanya. Tapi kalau buat bunda, buat ibu, buat ayah misalnya, ini yang kita bisa berlakukan di rumah ini. Kalau enggak, kami nggak bisa untuk terus-terusan kasih gadgetnya. Mungkin seperti itu Bu. Jadi harus
harus ketegasannya juga tetap ada, Bu, mau nggak mau. Oke, demikian Bunda Asya. Bagaimana Bunda? Ya, sepertinya sudah jelas ya Bunda Asya ya. Semangat untuk Bunda Asya, semangat juga untuk ayah Bunda semua nih. Tadi dokter sampaikan ini general kepada kita semua ya, ya punya keunikan dan tingkat apa namanya challenge tersendiri di setiap jenjang usia sepertinya. Oke, Bunda Asya. Terima kasih Bu Dokter, Bu Lilis. Insya Allah jelas mungkin nanti perlahan karena kan memang ini dia udah mau beranjak kelas 9, sebentar lagi juga mau ke jenjang sekolah menengah atas. Jadi mungkin saya juga harus punya ini nih artinya nggak bisa apa yang tadi dokter sampaikan gitu ya dok ya. Mungkin saya memang kadang tuh suka gini kalau mamah itu cerewet itu lebih baik sekarang daripada nanti kalau mamah cerewet lagi kamu malu. Jadi mungkin begitu dok. Baik, Iya, tapi terima lagi kasih ini banyak Bu, dok. apa? Iya, Boleh ada nambahin tambahan sedikit, Bu? trik ya Bunda ya. Iya, semangat Bunda ya. Terima Ya, kasih Memang dok, Bu agak sulit ya, Bu, Lilis. ya, memang. amin Bunda. Iya. Oke, kita lanjutkan nih Dok dengan penanya berikutnya. Sudah tidak Siap. sabar ada Bunda Ken dari kelas 4C. Dipersilahkan Bunda Ken. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Maaf, Bu Lilis dan Bu Dokter, saya nggak pakai video karena lagi di jalan. Ya. Nah, eh, dalam acara ini saya ingin bertanya tentang dua hal. Yang pertama, anak saya ini kan sekarang usianya 10 tahun, cowok. Nah, bagaimana menimbulkan rasa tanggung jawab ya, Bu? Saya itu agak bingung untuk anak cowok timbul kedewasaannya itu sebenarnya itu di usia berapa? Karena kalau saya melihat kan antara kakaknya yang cewek dan adiknya ini kan sangat berbeda ya. Kakaknya usia segitu sudah mulai bisa bertanggung jawab, udah mulai dewasa. Sedangkan si adiknya ini kalau menurut kami orang tuanya dan guru-guru di sekolah maupun guru di lesnya, kami menganggap anak ini tuh masih kayak bayi gitu ya, kasarannya tuh kayak oh my God, ini gimana ya Bu? Masih kayak anak kecil gitu. Kayak menurut kami itu seharusnya di usia 10 tahun nggak begitu ya. Jadi rasa tanggung jawabnya belum ada. Terus gimana ya Bu? Dan dia itu memang tipikal anak yang suka ngelucu gitu ya. Jadi mungkin mungkin jadi kayak anak kecil terus gitu. Cuman kan kalau menurut saya dengan usia segitu tanggung jawab itu sudah harus ada, kemandirian sudah harus ada. Nah, itu pertanyaan pertama. Bagaimana menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian ke anak cowok di usia 10 tahun. Pertanyaan kedua, nah kalau di keluarga kami itu untuk masalah screen time gadget itu cukup strict. Jadi semua anak kami itu kami berlakukan screen time. Jadi kalau hari libur itu kita punya screen time 3 jam. Ini untuk handphone ya Bu, 3 jam itu untuk handphone. Kalau hari sekolah hanya 1 jam. Berlaku ke semua anak tapi jamnya waktunya berbeda-beda karena tergantung usia. Nah, untuk yang anak saya yang kelas 4 ini 1 jam di hari sekolah. Tapi jadinya itu jadi menurut saya itu malah kok jadi edik ya Bu. Dalam artian begini. Kalau kakak-kakaknya itu misalnya screen time-nya habis ya udah mereka ya udah gitu ngapain melakukan hal lain. Tapi kalau adiknya begitu waktu handphonenya habis, dia akan berusaha mencuri-curi handphonenya bunda atau handphonenya ayah. Atau dia akan nonton YouTube di TV bawah. Begitu ditegur, kan nggak boleh. Habis maghrib, hari sekolah nggak boleh nyalain TV. Oke, nanti kalau pas saya di bawah, dia pindah ke kamar atas, nyalain TV lagi. Sampai sampai di satu titik saya, kalau saya sudah marah, saya keluar rumah pun saya harus pegang remote, semua saya bawa, handphone saya bawa, kamu nggak ada screen time. Saya itu sampai seperti itu gitu. Jadi bagaimana ya Bu untuk menyadarkan gitu. Dulu pada saat sebelum kelas 4 dia itu masih nggak berani Bu. Jadi kalau dia
screen time-nya habis, kalau dia mau nonton, even saya lagi di luar rumah, dia akan telepon, Bunda, boleh nggak aku nonton, kasih tambahan waktu 10 menit atau bagaimana. Tapi kalau sekarang, begitu kelas 4, ini dia udah nggak izin gitu, jadi nyuri-nyuri. Nah, di situ saya jadi kayak, kok jadi kayak ngerasa anak ini jadi ketergantungan ya sama gadget. Kalau nggak ada gadget dia kayak sakau gitu, kayak bahasanya sakau. Sedangkan kan saya capek ya Bu kalau setiap hari harus marah-marah gitu. Dan menurut saya nggak akan bagus juga ke anak kalau kalau saya marah-marah terus begitu. Begitu Bu. Dok, pertanyaan dari saya tolong dibantu. Iya. Oke, dipahami Bunda Ken. Ya, silakan dokter. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Memang gini Bu, menarik sekali. Otak laki-laki dan perempuan itu berkembangnya berbeda Bu kalau secara biologis. Jadi memang pada anak-anak dan remaja laki-laki, perkembangan maturitas atau kedewasaan dari tadi korteks prefrontal yang bagian mengambil keputusan, mengerem tindakan yang berlebihan, itu berkembangnya lebih lambat sekitar 5 tahun mungkin dari anak-anak perempuan Bu gitu. Jadi itu aja sebenarnya pada perempuan biasanya sekitar 25 tahun baru matur, Bu. Benar-benar ya, Bu, untuk bisa mengambil keputusan. Implikasinya apa? Gampangnya deh, Bu, kita sebagai dewasa aja kadang-kadang kelepasan marah. Kadang-kadang mengambil keputusan yang kurang sejalan dengan nilai-nilai dan pemahaman kita sendiri. Maksudnya Ya. memang ini bukan hanya pada anak-anak gitu ya, Bu. Tapi anak laki-laki memang lebih tinggi, Bu. Terutama mereka itu adalah bagian respons terhadap kortisol atau hormon stres sebenarnya Bu ya, itu lebih sensitif dibandingkan perempuan. Jadi toleransinya menghadapi kebosanan, menghadapi masalah itu jauh di bawah anak perempuan Bu. Makanya memang berbeda sekali parenting untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Apalagi nanti Bu, ini kan mulai SD akhir berarti ya, menuju nanti SMP, secara perbedaan hormon itu bagaimana dia menghadapi situasi termasuk stimulasi luar itu pada anak-anak laki-laki akan lebih sulit. Dan cara mengekspresikannya itu jauh berbeda, Bu. Anak laki-laki lebih bisa mengekspresikan emosinya melalui gerak-gerik motorik. Makanya kalau kita lihat, kalau punya anak laki-laki itu kayak motor ya, Bu. Muter aja selama kecil gitu kan ya. Nggak Kalau bisa anak di perempuan bisa duduk manis loh gitu kalau kita minta gitu kan. Punya kegiatan oh ngepang-ngepang rambut, iniin Ya. baju, bisa duduk diem anteng. Tetapi anak laki-laki enggak karena dia ekspresi emosinya dengan seperti itu. Makanya kalau Ibu lihat mungkin anak-anak perempuan lebih bisa untuk mengkomunikasikan kebutuhannya ya Bu ya. Keinginannya lebih bisa terbuka bahkan ketika masuk remaja pun banyak yang masih bisa terbuka sama orang tua tentang apa yang dialamin, termasuk teman yang dia nyaman, teman yang enggak. Sedangkan buat anak laki-laki lebih tertutup, jawabnya singkat-singkat. Ibaratnya kayak kita PDKT sama orang yang nggak suka sama kita ya Bu ya, pendekatan gitu ya. Kita bales apa, dijawabnya satu kata, dijawabnya Iya, satu ya. kata gitu ya kayaknya. Kenapa sih gitu kan? Nah, memang karena laki-laki dan perempuan itu secara otak memang sangat berbeda, Bu. Ini dari biologis saja seperti itu. Jadi memang nggak bisa dibandingkan, oh kakaknya dulu di usia itu berbeda karena tadi satu perbedaan gender, kedua mungkin gini, Bu. Walaupun genetiknya sama, walaupun kita merasa kan orang tuanya sama nih, aturannya sama dan lain-lain, kita harus mengakui kita sebagai orang tua, Bu, mengasuh anak pertama sama anak kedua bisa berbeda loh, Bu. Beda. Kondisi keuangan bisa betul, berbeda. betul banget. Kondisi pemahaman kita, Bu, tentang parenting bisa berbeda pengalaman kita ya. Kemudian fokus kita berbeda loh, Bu, mengurus anak satu sama anak dua. Jadi sebenarnya kita bukan orang tua yang sama pada anak pertama sama anak kedua ya kan? Nah, mungkin itu juga membuat jadinya ada perbedaan gitu, Bu. Jadi multifaktor lah kenapa dia bisa gitu. Namun yang Ibu perlu lihat, kalau sampai udah berbeda banget sama teman seumurnya, Bu, itu baru mungkin perlu dibawa untuk konsultasi. Tapi kalau secara garis besar saya bisa bilang anak umur 10 belum merasa punya tanggung jawab Bu sama orang lain. Karena balik Oke. lagi perkembangan kognitifnya tadi apa? Masih hal yang baik itu adalah hal yang menguntungkan buatku. Hal yang Oke, buruk, oke, hal oke. yang tidak menguntungkan. Kalau aku suruh beres-beres di rumah, apa untungnya buat aku? Sehingga itu cara kita masuk untuk negosiasi. Gitu, Bu. Masih sistemnya kayak gitu. Kalau waktu Channelnya. kecil, kalau dikasih es krim berarti aku baik. Aku ngelakuin ini, aku beres-beres untuk dikasih es krim. Hampir-hampir mirip kayak gitu, Bu. Baru berkembang sedikit. Belum bisa. Oke. Makanya SMA ataupun nggak usah SMA deh, Bu. Kita dewasa aja di tempat kerja. Kadang-kadang kita nggak selalu loh melakukan tanggung jawab kita, ya nggak, Bu? Apalagi buat anak umur segitu masih belum bisa, Bu, untuk
bener-bener ngerti tanggung jawabnya. Tapi perlu kita ajarin bertahap. Tadi sesuai dengan apa yang menjadi kesenangan buat dia menjadi cara kita negosiasi juga. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang ini ya Bu ya, Screen mengurangi time. screen time. Kalau misalnya dia apa ibu keluar gitu ya, keluar rumah gitu ya. Oke, kalau gitu saya balik lagi Bu. Mungkin sebenarnya 1 jam itu bagi dia kurang. Kita lihat lagi polanya. Sebenarnya apa sih yang dia suka akses di sana? Mungkin itu menjadi clue, Bu, apa hal yang tidak dia dapatkan di dunia nyata. Sehingga mungkin bisa kita penuhi dengan kegiatan lain di dunia Benar, nyata Kak. yang memenuhi kesenangannya tadi. Apakah jangan-jangan, Bu, ada loh anak-anak yang nggak bisa berteman di dunia nyata. Kebetulan Ya, lingkungan teman kelasnya nggak membuat dia nyaman. Di benar. online dia ada, gitu misalnya. Atau ada seakan-akan rasa punya teman kan, Bu, dengan game online dan lain-lain misalnya. Itu menjadi pertanda. Kalau enggak, misalnya kita bisa juga ubah lagi, Bu. Misalnya tadi 1 jam. Sebenarnya kalau secara usia kan boleh maksimal 2 jam ya, Bu ya, kalau tadi dari WHO ya. Nah, berarti kita boleh nih, misalnya kita nego, kita berikan tambah 15 menit per hari, tetapi ketika ibu sudah tarik, tidak ada lagi tanda kutip kucing-kucingannya tadi, Bu gitu. Jadi kayak cari jalan tengahnya Bu sama dia gitu. Berarti kan dia ada kebutuhan lebih, tapi asal nggak melebihi si WHO tadi, tetapi dengan kesepakatan kita di luar itu nggak ada ya ngerengek lagi atau misalnya diam-diaman. Kalau ibu sampai tahu kamu diam-diam kayak gitu, berarti konsekuensinya besok kita kembali ke 1 jam per hari gitu Bu. Jadi cari jalan tengah Hmm. dan coba pahami kenapa dia suka banget tuh tanda kutip lengketnya tadi gitu. Semoga cukup menjawab ya Bu. Ya, baik Dok, terima kasih. Jadi sedikit tercerahkan. Alhamdulillah. Semangat Bunda Ken. Ya. Semangat. Jadi idealnya kita bukan orang tua yang sama untuk setiap anak kita, gitu kiranya ya Dok ya. Semangat untuk semuanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dokter. Eh, ada Bunda Kalista Ratna Elora dari kelas 2C yang sudah resen. Silakan Bunda. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Dokter, saya mau tanya, ini tentang apa ya, pola belajar gitu. Anak saya kan sekarang kelas 2 SD. Nah, tapi dia dari kelas 1 itu sudah saya ikutkan untuk lomba-lomba. Lombanya itu dia di akademik. Kebetulan dia ada minat di perlombaan bidang IPA gitu. Cuman ini Dok, apa namanya? Sebelum saya ikutkan lomba-lomba secara mandiri, selalu saya tanyakan dulu, kakak mau nggak ikut? Dia selalu jawabnya, ya mau gitu. Cuman kalau di tengah-tengah perjalanan itu, kalau untuk belajarnya, selalu saya harus, ayo kak, belajar dulu gitu. Tapi kadang dia masih ada rasa yang malas gitulah ya, karena kan masih kecil juga ini, masih usia 8 tahun, kelas 2 SD. Tapi kenapa saya ikutkan dia lomba-lomba? Karena saya melihat dia ada bakat di situ dan untuk pelajaran lain di sekolah, alhamdulillah dia juga termasuk yang bagus gitu. Cuman saya itu apa namanya takutkan apakah saya ini terlalu memaksakan dia atau tidak untuk masalah akademiknya. Tapi sejauh ini untuk lomba-lombanya dia mendapatkan apa namanya menjadi juara dong gitu. Dan dia setiap kali ikut lomba dia itu nggak nggak terlihat adanya tekanan dari apa namanya ekspresi muka dia selalu bahagia. Saya tanya, kakak hari ini gimana mau lomba ini? Elo senang, Elo semangat kayak gitu. Cuman saya takut sama diri saya sendiri, apakah saya terlalu memaksakan anak ini atau enggak. Dan yang kedua, apakah perlu anak seusia 8 tahun ini
diikutkan berbagai macam kursus seperti itu di luar pelajaran sekolah, karena selama ini anak saya hanya ikut les Inggris sama baru mulai minggu kemarin itu ikut les matematika. Kalau untuk kegiatan non-akademik, dia tidak saya ikutkan. Cuman waktu Oke, nggak hari apa-apa. hari renggang itu paling ikutnya tes penerimaan usia, cuman tidak rutin gitu, Dok. Nah, itu mohon pencerahannya, apakah kegiatan-kegiatan untuk anak seusia 8 tahun itu yang baik untuk yang disesuaikan dengan waktu dan psikologisnya itu yang seperti apa begitu. Terima kasih, dokter. Oke, dipahami. Silakan dokter. Baik, terima kasih pertanyaannya, Bu. Kalau pada usia 8 tahun, dia masih mencoba mengeksplor dunia di luar rumah. Karena baru netes ibaratnya, Bu, ya, dari rumah. Jadi target kita adalah nggak apa-apa memberikan banyak pengalaman sama dia, tapi kuncinya satu, Bu. Ibu harus membuat dia tahu bahwa yang kita fokuskan bukan hasil dari lomba atau kursusnya, tapi proses dan usaha dia di situ. Jadi lebih untuk mencari minat dia di mana, bukan terlepas dari hasilnya menang kalah atau apa. Jadi goalnya adalah mencari tahu dari sekian banyak kegiatan itu ternyata dia arah minatnya kemana sih, sehingga kita bisa kembangkan ke arah sana gitu. Tapi belum sampai ke tahap orientasi hasil. Karena pada anak usia TK dan SD awal, kita ibarat nyekolahin ya Bu ya, cuma supaya dia tahu deh ada dunia di luar rumah, dan dia mulai ada keingintahuan untuk belajar. Mulai seneng dulu aja deh belajar gitu. Nggak usah targetnya adalah muluk-muluk harus ranking, harus lomba, harus ini dan lain-lain. Jadi pemilihan tadi tambahan di luar sekolah maupun lomba itu boleh banget untuk mengeksplorasi minat. Tetapi selagi tidak terlalu banyak sampai menyita waktu istirahat anak ya Bu, istirahat dan termasuk mengerjakan PR sekolah yang utamanya dia, sama tadi tidak dipaksakan orientasinya hasil, tapi hanya untuk proses dan usahanya anak itu. Jadi supaya anak tuh tahu ada banyak pilihan aja deh alternatif gitu kali ya Bu. Tapi bagus banget sih kalau anaknya juga ternyata kebetulan suka dan berhasil di situ gitu. Ya, demikian kiranya ya Bunda ya. Bisa Iya, dipahami ya. terima kasih dokter. Tapi kalau untuk apa namanya orientasi hasil, saya pribadi sebagai orang tua itu sebenarnya nggak pernah menuntut dia, kamu ikut ini, kamu harus menang, kamu harus itu, enggak. Cuman saya itu dia pertama saya ikutkan lomba karena dia itu dulu nggak bisa menerima kegagalan, Dok. Tuh. Ya, Jadi Iya saya Bu. Mm-mm. ya target saya kalau ikut lomba itu kan dia pasti naik level untuk materinya. Hmm. Dan pesertanya itu di luar teman-teman dia di sekolah gitu. Jadi kan tingkat perbedaan dari pendidikan atau kegiatan-kegiatan yang lain itu kan lebih beragam. Mm. Nah, jadi saya ingin menanamkan dia gagal itu tidak apa-apa, nggak masalah. Karena kita nggak harus selalu berhasil dalam suatu kegiatan atau pencapaian yang harus selalu tercapai begitu. Nah, dari lomba itu pun si anak ini jadi lebih bisa menerima, oh, aku pernah gagal, tapi aku jadi tahu aku kenapa kok gagal seperti itu sih, Dok. Jadi sampai akhirnya dia tahu dia gagal kenapa dan bisa memperbaiki hingga akhirnya dia bisa mendapatkan juara dari situ sih, Dok. Nggak apa-apa Bu, berarti kan udah bagus niatnya mendampinginya. Cuma itu tadi kadang rasa kompetisi dan orientasi hasilnya tuh dari sekitar ya Bu yang ikut di lomba. Jadi kita yang perlu menekankan juga memastikan anak tahu bahwa kita ngikut ini tujuannya bukan di situ gitu semata. Itu bonus ibaratnya gitu Bu. Tapi udah oke kok Bu kalau niatnya seperti itu. Terima Oke. kasih, Dokter. Iya, sama-sama Bunda Elora. Bagaimana dokter? Mohon izin sebelumnya, mengingat waktu yang sangat terbatas, kurang lebih tinggal 4 menit lagi, sedangkan dokter setelah pas ini ada kegiatan lain.
Sebetulnya ada Bunda Tria Aska yang sudah rengsen. Bagaimana? Mohon izinnya dulu. Mungkin satu pertanyaan singkat, nanti saya coba jawab singkat ya, karena Oke, harus praktek Bu, oke. izin Siap, abis siap, ini. siap. Mm-mm. Siap. Bunda Tria, kiranya pertanyaan singkat dan akan dijawab oleh dokter. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. dokter, Ibu Lilis, dan Bapak Ibu guru, Ibu-ibu sekalian. Singkat aja nih dokter, mengingat waktu juga. Saya kebetulan anak saya itu ada di kelas 8. Usianya sudah usia remaja, masuk usia remaja, dan eh, rata-rata anak seusia itu sudah mulai balik ya. Ini saya pertanyaan sebenarnya selain dari pengalaman saya sendiri, ada juga beberapa obrolan dengan beberapa orang tua yang lain. Jadi biasanya anak-anak seusia itu kan untuk ketertarikan dengan lawan jenis, ketertarikan untuk hal-hal yang apa sifatnya seksual pasti sudah ada ya dok ya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah apa bagaimana menghadapi anak-anak yang sudah mulai tertarik dengan dunia-dunia yang sedangkan kita tahu kalau di medsos atau di era digital ini anak-anak buka entah Facebook, IG, TikTok atau apapun tuh seperti yang dokter sampaikan tadi sebelumnya tuh hampir seperti tidak ada filter ya. Semua tuh bisa dilihat, berinteraksi malah banyak yang apa jadi over gitu ya. Wah, kok ini harusnya nggak ditayangkan, malah bisa lolos, nggak ada ininya sama sekali, nggak ada saringannya. Itu satu yang mau saya tanyakan, bagaimana menghadapi anak di dunia digital yang bebas banget seperti ini, sedangkan konten-konten tuh banyak yang berisikan hal-hal yang menyerempet dengan pornografi atau sejenisnya seperti itu. Yang kedua saya lihat, ini yang saya tahu ya dok, setiap orang itu kan penerimaan akan hal-hal seperti pornografi dan yang lain-lain itu kan berbeda-beda. Ada anak yang melihat hal seperti itu biasa aja. Ada juga yang begitu melihat hal seperti itu, ada yang mungkin kepikiran, keinget atau segala macam. Bahkan ada juga anak yang menerima hal-hal atau konten seperti itu menjadi mencari tahu lebih dalam. Akhirnya menjadi yang kecanduan lah. Mohon izin Bunda, bisa dipersingkat. Langsung Ya. ke pertanyaan saja. Apa yang harus dilakukan, yang harus kita lakukan kepada anak-anak yang berada di tahapan usia seperti itu, saya rasa itu aja deh Bu. Baik, terima kasih Bu. Coba saya jawab ya. Mungkin kalau tadi di slide yang masuknya yang ke bagian slide yang kalau anak mengakses konten dewasa di atas 18 tahun gitu ya. Yang pertama kita perlu lakukan adalah akui rasa ingin tahunya anak Bu. Jadi jangan dikecilkan atau langsung dilarang dibilangnya dosa gitu ya. Yang dosa kan bukan keingintahuannya ya Bu ya. Sebenarnya itu kan secara biologis kita tahu gitu ya. Tetapi kita tetap menyampaikan adanya batasan-batasan yang perlu diinikan. Kalau misalkan dia ada keingintahuan tadi, lebih baik memang dipaparkan edukasi. Sekarang sex education juga rasanya harus sudah dimulai dari SD akhir bahkan SMP gitu ya. Karena memang baiknya bertemu dengan profesional untuk benar-benar tahu nih. Jadi baik juga kalau dari sekolah mengadakan misalnya edukasi seperti itu untuk anak siswa-siswanya sehingga tahu batasannya, tahu secara biologis memang dorongannya seperti apa dan bagaimana pemahaman agama juga terkait itu gitu. Jadi memang kembali lagi jangan kita yang kadang-kadang orang tua yang udah aneh duluan ya Bu, rasanya canggung kita mau bicara tentang itu, bingung juga menjawabnya dan lain-lain. Jadi sampaikan aja kalau wajar kita tahu ini dorongan libidonya meningkat, ketertarikannya mulai ada, itu hal yang boleh untuk kita diskusikan gitu. Mau tanya apa ke ayah misalnya, mungkin yang
apa ke orang tua yang sama jenis kelaminnya mungkin lebih enak ya Bu untuk diskusinya gitu. Tanya kembali apa yang dia pengen tahu, pertanyaan apapun. Kalaupun kita nggak tahu atau bingung jawabnya Bu, jangan ragu untuk bilang untuk yang ini kayaknya saya belum bisa jawab gitu. Umi belum bisa jawab. Saya coba cari tahu dulu. Atau baiknya kalau kamu mau tahu, memang kita coba tanyakan ke konselor, guru, atau misalnya ke tenaga medis supaya punya dapat jawaban dan tips yang tepat, supaya nggak melewati batasan. Mungkin seperti itu. Jadi keingintahuannya boleh, tetapi perilakunya mungkin yang ada batasannya ya Bu ya. Mungkin seperti itu sih Bu yang bisa saya jawab. Oke, Semoga cukup. Dok. Iya, sama-sama ya Bunda Tria. Mohon maaf karena ayah Bunda waktu jualah yang telah harus memisahkan kita, mengingat dokter Fanya harus undur diri, melanjutkan tugas berikutnya itu praktek. Oke, Bapak Ibu yang luar biasa, ternyata tantangan hebat di era digital ini memang nyata adanya. Namun kehadiran kasih sayang kita memang benteng terkuat untuk putra-putri kita. Jadilah orang tua yang hebat, bukan berarti kita harus menguasai teknologi, menjadi orang yang paling hebat, melainkan menjadi sosok yang selalu hadir, menjalin komunikasi efektif, terus mendampingi, membimbing dengan cinta kasih, mengajarkan nilai-nilai kebaikan untuk putra-putri kita semua. Marilah terus belajar dan bertumbuh bersama demi masa depan putra-putri buah hati kita bersama. Kiranya demikian Ayah Bunda, acara webinar pada hari ini. Mohon dibuka dulu apa namanya videonya on cam dulu, tunjukkan wajah ganteng dan cantiknya. Kita akan berfoto bersama mengukir kenangan indah kegiatan webinar pada pagi hari ini. Dipersilakan, mohon kiranya dibantu operator Bapak Asnawi. Ya, siap, sudah buka semua. Kita foto di slide 1 dulu. Senyum semuanya, 1, 2, 3. Oke, slide 1. Bentar, sekali lagi slide 2. 1, 2, 3. Oke, cuma 2 slide doang yang on cam, Bu. Cukup. Oke, tidak masalah ya Dok ya. Terima kasih banyak kami ucapkan. Terima Semoga kasih banyak ilmunya Bu bermanfaat, Lilis. dokter sehat Amin, selalu. semoga berkenan. Terima kasih Amin Bapak ya. Ibu. Bisa bertemu lagi nih baik nyata maupun di Amin. dunia mayanya. Ya Dok Bapak ya. Ibu Terima semua kasih banyak ya Ayah Bunda ya. Mari kita Kasih. tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil rabbil alamin. alamin. Kita beri aplaus untuk Ayah Bunda hebat semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf, saya pamit undur diri selaku moderator pada pagi hari ini. Mohon maaf juga jika ada kekurangan, kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah wa fa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.